namaku Kirana. Hari ini, tepat 3 tahun 4 bulan sudah aku dan Banyu menikah. Jika 3 tahun terakhir ini hanyalah sebuah mimpi, maka hari ini adalah hari di mana seseorang menamparku begitu keras hingga aku harus terbangun dari mimpi itu. Ini adalah hari di mana rasa sakit menusuk hingga ke tulang. Semua berawal di meja makan malam. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, mulai mengomel dengan suara melengking yang menusuk telinga. Seperti biasa, katanya, masakan yang kubuat terlalu asin. Kirana, kamu ini masak untuk manusia atau untuk apa? Asinnya seperti lautan. Mau orang tua sepertiku ini cepat mati karena darah tinggi? Ya? Aku menunduk dan makan dalam diam. Aku tahu betul. Apapun yang kukatakan, ibu mertuaku akan selalu menemukan celah untuk menyalahkanku. Tahan sedikit lagi. Setelah makan malam selesai dan kami naik ke kamar kami di lantai 2, semua akan kembali tenang. Namun, sepertinya hari ini beliau sedang ingin mencari gara-gara. Ibu mertuaku meletakkan sendok dan garpunya ke meja dengan bunyi brak yang keras, lalu membentakku. Kenapa tidak menjawab? Kamu sedang cemberut pada siapa? Hah? Mentang-mentang orang tuamu kaya, kamu pikir bisa berbuat seenaknya di sini? Kamu sudah jadi menantu di keluarga Pramono, jadi kamu harus patuh pada aturan rumah ini. Amarah yang sudah lama terpendam naik, hingga menyumbat kerongkonganku. Aku mengangkat wajah dan berkata dengan suara yang kuusahakan setenang mungkin, Ibu, maaf kalau masakannya keasinan. Tadi saya tidak sengaja. Lain kali saya akan lebih berhati-hati, tapi tolong, jangan bawa-bawa keluarga saya. Ucapanku seolah menyiram bensin ke dalam api. Ibu mertuaku langsung berdiri dan menunjuk hidungku. Berani kamu membantahku sekarang? Hah? Banyu? Lihat istrimu yang kamu bawa ke rumah ini, dia mau memakanku hidup-hidup. Banyu, suamiku, hanya bisa menunduk dalam-dalam, seolah ingin menyembunyikan wajahnya di mangkuk nasi. Dia bergumam, Bu, Kirana. Sudahlah kalian berdua. Tiba-tiba, Bagas, adik iparku yang kerjanya hanya bermalas-malasan setiap hari, masuk dengan langkah gontai. Melihat suasana tegang, dia langsung membela ibunya. Dia melirikku sinis dan berkata, Kak Kirana, kenapa sih suka sekali membuat ibu kesal? Tidak tahu berterima kasih, ya? Api dalam diriku berkobar. Bagas, ini urusan antara aku dan ibumu. Kalau tidak tahu apa-apa, jangan ikut campur. Ibu mertuaku mengeluarkan suara aneh. Wajahnya memerah dan menghijau bergantian. Dunia mau kiamat. Hidup pun sudah tak ada gunanya. Tiba-tiba, beliau berbalik dan berlari ke arah lemari pajangan TV, membuka laci, dan mengambil 2 botol obat kecil. Aku ingat, itu suplemen minyak ikan impor yang kubelikan untuknya minggu lalu, harganya mahal, jutaan rupiah per botol. Saat kami semua masih bingung, ibu mertuaku membuka tutup botol, mendongakkan kepala, dan menuangkan seluruh isi kapsul dari kedua botol itu ke dalam mulutnya, seperti menuang kacang. Lalu, ia menelannya semua. Beliau memukul-mukul dadanya dan berteriak pada Banyu, Ibu tidak mau hidup lagi. Gara-gara istrimu ini, Ibu tidak bisa hidup lagi. Aku terdiam. Hanya karena masalah sepele, harus sampai seperti ini. Melihat ibunya menelan obat, mata Bagas memerah. Dia menunjukku dan berteriak, Kirana, lihat apa yang sudah kamu lakukan pada ibu. Kalau sampai ibu kenapa-kenapa, aku tidak akan melepaskanmu. Aku merasa bingung sekaligus sakit hati. Aku mencoba menjelaskan, itu suplemen minyak ikan, hanya suplemen. Diminum sebanyak apapun tidak akan membuat orang mati, tapi Bagas tidak mau mendengar. Amarah telah membutakannya. Dia berlari ke arahku seperti binatang buas. Secara naluriah, aku mundur, tapi tumitku membentur anak tangga pertama. Bagas, mau apa kamu? Teriakku ketakutan. Dia tidak berkata apa-apa. Wajahnya bengis, dia mengangkat kakinya dan menendang perut bawahku sekuat tenaga. Tendangan pertama membuat tubuhku meringkuk, rasanya seperti ususku terpelintir. Tendangan kedua, ketiga. Aku tidak ingat. Aku hanya merasakan hantaman dahsyat yang terus-menerus mengenai tubuhku. Dia menendang sambil berteriak, berani kamu menyakiti ibuku? Hah? Kamu pikir kamu hebat? Pada tendangan ke-8, dia mengerahkan seluruh tenaganya. Aku tidak sanggup berdiri lagi. Tubuhku terhuyung ke belakang, dunia terasa berputar. Di telingaku hanya terdengar makian melengking ibu mertuaku, napas berat adik iparku, dan jeritan kesakitan dari diriku sendiri. Lalu, aku terguling menuruni tangga dari lantai 2,
satu persatu anak tangga. Rasanya tulang-tulangku akan remuk berkeping-keping. Dahiku membentur pegangan tangga, lenganku terpelintir ke sudut yang aneh. Tulang di sekujur tubuhku terasa hancur. Akhirnya, aku jatuh terhempas dengan keras di lantai semen di bawah, tak bisa bergerak. Seluruh tubuhku ngilu, terutama di bagian perut bawah. Rasanya seperti ada pisau yang mengiris-iris. Aku mencoba mengangkat kepala untuk melihat ke atas tangga. Di saat paling putus asa, secara naluriah aku mencari suamiku, Banyu. Aku berharap dia akan datang menolongku. Aku berharap dia akan menghentikan adiknya yang gila itu. Aku berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk membelaku. Tapi tidak. Dia hanya berdiri di sana, di belakang ibu dan adiknya, dengan wajah pucat pasi dan bibir gemetar. Mata kami bertemu sesaat. Di matanya, selain keterkejutan, ada tatapan dingin yang membekukan hatiku. Dan saat aku menatapnya dengan tidak percaya, dia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Dia perlahan-lahan menutup pintu kayu tipis yang membatasi lantai 2. Bunyi klik pelan itu memutus semua keributan dari lantai atas, dan juga memutus harapan terakhirku. Dunia menjadi sunyi. Hanya ada aku yang terbaring tak berdaya seperti ikan yang terdampar di lantai yang dingin. Air mata bercampur dengan darah yang mengalir dari dahi, mengaburkan pandanganku. Tapi yang lebih menyakitkan dari penderitaan fisik adalah hatiku yang hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu berapa lama aku terbaring di lantai. Mungkin hanya beberapa menit, tapi rasanya seperti selamanya. Dengan tangan yang tidak terluka, aku perlahan menyandarkan diri ke dinding. Setiap gerakan menimbulkan rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang. Aku merogoh saku, mengambil ponselku yang layarnya sudah retak. Jari-jariku yang gemetar menekan satu-satunya nomor yang terpikirkan saat ini. Ketika panggilan tersambung, terdengar suara lembut namun penuh tanya dari seberang sana, ibuku. Halo, Kirana? Ada apa? Nak? Menelepon jam segini? Begitu mendengar suara ibu, semua sesak di dada, rasa sakit, amarah, dan keputusasaan meledak bersamaan. Aku menahan isak tangis dan mencoba berbicara sejelas mungkin. Ibu, suaraku serak, tapi mengandung hawa dingin yang belum pernah ada sebelumnya. Malam ini, tolong hancurkan keluarga Pramono sampai ke akar-akarnya. Hening selama 2 detik di seberang sana, 2 detik yang terasa seperti 2 tahun. Lalu, suara ibuku yang terdengar lagi sudah benar-benar berubah. Tidak ada lagi kelembutan. Yang ada hanyalah suara tegas dan dingin yang jarang kudengar. Kirana, jangan takut nak. Katakan pada ibu, kamu di mana? Apa ada yang sakit? Aku menahan sesak di tenggorokan dan berkata dengan susah payah, aku di bawah tangga rumah Banyu. Bagas menendangku. Lalu aku terguling dari tangga. Lenganku tidak bisa digerakkan. Tetap di situ, nak. Jangan bergerak. Kata ibu segera. Ayah akan menghubungi rumah sakit terdekat. Ibu dan kakakmu akan segera ke sana, jangan tutup teleponnya, tetap bicara dengan ibu. Aku mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa melalui telepon, diiringi teriakan ibu, ayah. Dimas. Cepat. Kirana terluka, dia dianiaya di rumah Banyu. Lalu terdengar suara barang-barang jatuh dan langkah kaki yang riuh. Aku bisa membayangkan betapa paniknya suasana di rumah. Suara ibu terdengar lagi, tenang dan penuh wibawa. Kirana, dengarkan. Ayah sudah menyiapkan segalanya. Sekarang jangan pikirkan apa-apa. Ambulans sedang menuju ke rumah Banyu. Kalau ada yang mencoba menyentuhmu, sekecil apapun, berteriaklah yang kencang. Ibu bisa mendengarnya dari sini. Kata-kata ibu bagaikan perisai tebal yang melindungiku dari rumah yang dingin ini. Aku bersandar di dinding, mendengarkan napas tenang ibu dari seberang telepon, suara ayah yang sedang menelepon rumah sakit di kejauhan, dan suara kakakku, Dimas, yang menyalakan mobil. Rasa sakit di tubuhku seolah sedikit mereda. Aku tidak sendirian lagi. Tak lama kemudian, aku mendengar suara sirena ambulans dari luar, semakin lama semakin dekat, hingga berhenti tepat di depan rumah keluarga Pramono. Lalu, terdengar suara pintu digedor dengan keras. Pintu yang tertutup rapat di lantai atas akhirnya terbuka. Aku mendengar suara panik ibu mertuaku. Siapa? Ada apa malam-malam begini? Dari luar, suara petugas medis menjawab, ada panggilan darurat. Laporannya ada korban luka di alamat ini. Banyu, ibunya, dan adiknya bergegas menuruni tangga. Ketika mereka melihatku duduk di lantai dengan ponsel yang layarnya masih menyala di genggamanku, raut wajah mereka semua berubah.
Banyu mencoba mendekat untuk membantuku, tapi dihentikan oleh petugas medis. Seorang petugas berjongkok di sampingku dan memeriksa kondisiku. Dia melihat lenganku yang terpelintir dan luka di dahiku dengan saksama. Tulangnya sepertinya patah dan kemungkinan ada gegar otak, harus segera dibawa ke rumah sakit. Siapa dari keluarga yang akan ikut? Ibu mertuaku cepat-cepat menyela. Aduh, cuma terpeleset biasa saja. Kenapa heboh sekali? Bawa ke klinik dekat sini saja sudah cukup. Aku mengangkat teleponku dan berkata dengan suara keras dan jelas, Ibu, ambulans sudah datang. Tapi tidak ada seorang pun dari keluarga Pramono yang mau ikut denganku. Dari seberang, suara ibu terdengar dingin. Ibu dengar, suruh mereka menyingkir. Kamu pergi dengan petugas medis saja. Kita bertemu di rumah sakit. Aku mengangkat wajahku, menatap Banyu, dan menyampaikan kata-kata ibuku dengan jelas, kata demi kata. Ibuku bilang, kalian semua disuruh menyingkir. Wajah Banyu memerah padam. Dia menggigit bibirnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi seorang petugas medis berkata dengan tidak sabar, kondisi pasien tidak stabil, harus segera ke rumah sakit. Tolong keluarganya segera putuskan. Akhirnya, di bawah tatapan dinginku dan desakan petugas medis, Banyu berkata dengan enggan, saya yang akan ikut. Di dalam ambulans, aku bahkan tidak mau menatap wajahnya. Aku memejamkan mata, dia duduk di sampingku dan mulai membela diri. Kirana, dengarkan aku dulu. Ibu sudah tua. Jadi beliau melakukan itu tanpa berpikir. Bagas juga mungkin marah karena melihat kondisi ibu. Aku sendiri sangat terkejut sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Aku membuka mata dan menatapnya tajam. Banyu, yang ibumu telan itu suplemen minyak ikan. Adikmu menendangku. Dan kamu menutup pintu di depan wajahku. Sekarang kamu bilang kamu terkejut, aku menunjukkan ponsel di tanganku. Sejak detik kamu menutup pintu itu, hubungan kita sudah berakhir. Ketika dia melihat layar ponselku yang masih menunjukkan status panggilan aktif, wajahnya menjadi sepucat kertas. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Ambulans tiba di rumah sakit swasta terbaik di Jakarta dalam waktu singkat. Begitu mobil berhenti, aku melihat sekelompok orang sudah menunggu di pintu masuk. Yang paling depan adalah ayah, ibu, dan Kak Dimas. Di belakang mereka, ada beberapa pria berjas yang membawa map, sepertinya pengacara dan asistennya. Begitu melihatku diturunkan dari ambulans dengan dahi diperban dan lengan digips, ibu langsung menangis. Beliau berlari memegang tanganku yang tidak terluka dan berkata dengan suara bergetar, anakku, beraninya mereka melakukan ini padamu. Ayah dengan wajah tegang menanyakan kondisiku pada dokter. Lalu menoleh ke arah Banyu yang mengikutiku dengan canggung. Ayah menatapnya dengan tajam. Ayah tidak mengatakan sepatah kata pun padanya, tapi beralih pada seorang pria berkacamata yang berdiri di belakangnya. Pak Tirtayasa, catat setiap prosesnya dan kumpulkan semua bukti. Minta visum dari lembaga paling terpercaya dan amankan semuanya sekarang juga. Pengacara Tirtayasa mengangguk. Jangan khawatir, Pak Ketua. Semuanya sudah saya siapkan. Kak Dimas, yang biasanya suka bercanda, matanya kini penuh amarah. Dia berjalan mendekati Banyu hingga nyaris berhadapan. Suaranya rendah, seperti geraman binatang buas. Banyu Pramono, jika terjadi sesuatu pada adikku, sedikit saja, seluruh keluargamu tidak akan hidup tenang. Banyu mundur selangkah karena takut. Kak Dimas, kakak ipar, ini hanya salah paham. Salah paham? Kakakku mendesis dingin. Tunggu sampai adikku selesai diperiksa. Nanti kita bicarakan salah paham versimu itu pelan-pelan. Aku segera dibawa ke ruang pemeriksaan. Ayah, ibu, Kak Dimas, dan seorang ahli forensik yang dibawa oleh Pak Tirtayasa mendampingiku di setiap langkah. Hasil pemeriksaan sangat mengejutkan. Tulang lengan kiri patah, beberapa jaringan lunak memar, gegar otak ringan, dan yang paling penting, ada pendarahan dalam ringan di area perut akibat benturan keras. Aku harus dirawat inap untuk observasi. Mendengar kata pendarahan dalam, ibu hampir pingsan dan harus dipapah oleh ayah. Tatapan ayah sedingin es. Beliau berkata pada ibu, kamu temani Kirana istirahat di kamar perawatan? Lalu, beliau menoleh pada Kak Dimas dan Pak Tirtayasa. Dimas, ikut ayah. Pak Tirtayasa, segera mulai proses hukum berdasarkan bukti yang kita punya sekarang. Mulai sekarang juga, kakakku mengangguk tegas. Setelah berada di kamar perawatan VIP, ibu menyelimutiku dengan lembut, matanya masih merah. Beliau berkata dengan suara penuh dendam, jangan khawatir, nak.
Dendam ini, ayah dan ibu yang akan membalaskannya. Tidak akan ada satu orang pun dari keluarga Pramono yang bisa lolos. Aku berbaring di ranjang, menatap langit malam yang gelap di luar jendela. Hatiku terasa tenang, lebih tenang dari sebelumnya. Aku tahu apa arti memulai yang ayah katakan. Nasib keluarga Pramono sudah mulai berubah sejak detik ibuku menerima teleponku. Aku berkata pada ibu dengan pelan, "Ibu, aku akan membuat mereka membayarnya 10 kali lipat, 100 kali lipat." Ibu menggenggam tanganku dan berkata dengan tegas, "Ya, nak, ibu janji." Tiba-tiba, terdengar keributan dari luar kamar. Itu suara Banyu dan ibunya yang memohon-mohon. "Nyonya, Tuan, izinkan kami menjenguk Kirana. Kami datang untuk minta maaf, kami salah." Suara dingin Kak Dimas terdengar. "Menjenguk apa? Pergi kalian, minta maaf sana sama hakim di pengadilan." Keributan di luar mereda, mungkin mereka sudah diseret keluar oleh tim keamanan rumah sakit atau orang-orang yang dibawa kakakku. Akhirnya, dunia kembali tenang. Seorang perawat masuk untuk memasang infus. Saat cairan dingin itu mengalir ke pembuluh darahku, rasa sakit yang hebat perlahan mereda. Ibu duduk di samping ranjang, menggenggam tangan kananku erat-erat, matanya masih sembab. "Tidurlah nak, ibu akan menjagamu di sini." Ibu menepuk punggung tanganku pelan. Aku menggeleng. Meski tubuhku sakit serasa mau hancur, pikiranku anehnya sangat jernih. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah menjijikan Bagas dan tatapan dingin Banyu saat menutup pintu kembali muncul. "Ibu, aku tidak bisa tidur." Ibu langsung mengerti. Beliau menghela napas dan berkata, "Kalau begitu jangan tidur. Cerita saja sama ibu." Ibu berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya. "Katakan sejujurnya, nak, selama 3 tahun ini, apa nenek tua dari keluarga Pramono itu dan si Banyu sering membuatmu susah?" Air mataku menggenang. "Selama ini, aku selalu berpikir sudah menikah, jadi aku hanya menceritakan hal-hal baik dan menyembunyikan yang buruk. Aku tidak ingin ayah dan ibu khawatir, tapi sekarang, setelah semuanya terbongkar, tidak ada lagi yang perlu ditutupi. Aku menceritakan semuanya. Bagaimana selama 3 tahun ibu mertuaku selalu mencari-cari kesalahanku dalam segala hal. Bagaimana adik iparku bersikap seperti preman, tidak bekerja, dan selalu merendahkanku. Dan bagaimana Banyu selalu bersikap lembek, tidak berani melawan ibunya sendiri. Semakin banyak yang kudengar, wajah ibu semakin tegang. Akhirnya, tangannya gemetar karena marah. Jadi begitu rupanya. Keluarga Pramono itu menganggap putri dari keluarga Wijaya ini keset. Ya, dulu kami pikir si Banyu itu orangnya jujur, bisa menjagamu dengan baik, ternyata dia pengecut tidak bertanggung jawab. Saat kami sedang berbicara, seseorang mengetuk pintu pelan. Pengacara Tirtayasa masuk membawa sebuah map, wajahnya serius. "Tuan, Nyonya, hasil visum awal Nona Kirana sudah keluar." Ayah langsung berdiri. "Bagaimana hasilnya?" Pak Tirtayasa membuka mapnya. "Tulang lengan kiri patah, harus digips dan istirahat minimal 3 bulan, beberapa jaringan lunak memar parah. Gegar otak ringan, harus banyak istirahat." Beliau berhenti sejenak, menatapku dengan ragu. Ayah berkata dengan suara berat, "Tidak perlu ditutupi. Katakan semuanya. Kirana juga harus tahu." Pak Tirtayasa mengangguk. "Dan akibat benturan keras berkali-kali di bagian perut, terjadi pendarahan dalam ringan. Saat ini kondisinya sudah stabil, tapi menurut dokter, pasien harus istirahat total. Jika tidak, bisa ada efek samping." Beliau kembali ragu, lalu berkata dengan hati-hati, "Selain itu, dokter berpendapat bahwa cedera perut separah ini bisa berdampak pada rahim. Kemungkinan di masa depan akan sulit memiliki anak, perlu perawatan khusus." Kata-kata terakhir itu bagaikan palu godam yang menghantam hati ibu. Beliau berdiri dengan kaget, suaranya berubah. "Apa? Mereka sengaja mau membuat putri kita tidak bisa punya anak?" Ibu menoleh pada ayah dan menangis. "Ayah, dengar tidak? Keluarga Pramono itu. Mereka sengaja mau membunuh anak kita." Wajah ayah sudah lebih dari sekadar tegang. Wajahnya menggelap seperti langit sebelum badai. Beliau mengambil hasil visum dari Pak Tirtayasa, membacanya sekilas, lalu menutupnya dengan keras. "Pak Tirtayasa," kata ayah, "simpan visum ini sebagai bukti kunci. Lalu bagaimana dengan hal yang saya minta Anda selidiki?" "Sudah ada gambaran awal, Pak," jawab Pak Tirtayasa. "Sumber pendapatan utama keluarga Pramono berasal dari sebuah rumah makan bernama Dapur Ibu Ratna di Jakarta.
Secara hukum, pemiliknya adalah ayah Banyu, tapi yang mengelola adalah Ibu Ratna dan Bagas. Tempatnya sewa, kontrak akan habis dalam 6 bulan. Kabarnya, mereka baru saja memesan bahan baku senilai puluhan juta rupiah untuk persiapan akhir pekan. Ayah mendengus dingin. Bagus. Pertama, suruh Pak Cakra bicara dengan pemilik gedung. Katakan, berapapun tawaran keluarga Pramono, kita bayar 2 kali lipat, ambil alih sewa tempat itu. Kontrak bisa dibatalkan segera. Kedua, besok pagi, hubungi Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran, minta mereka memeriksa kebersihan dan keamanan dapur Ibu Ratna secara menyeluruh. Ketiga, hubungi pemasok bahan baku mereka. Katakan, jangan pernah berbisnis dengan keluarga Pramono lagi. Pak Tirtayasa mencatat semuanya. Baik, Pak Ketua. Akan segera saya laksanakan. Dan si Banyu, tambah ayah, dia kerja sebagai sales di perusahaan konstruksi, kan? Hubungi pemilik perusahaan itu, katakan, keluarga Wijaya tidak suka dengan anak ini. Siap, Pak. Kata Pak Tirtayasa. Lalu keluar dari ruangan. Melihat ayah memberi perintah dengan tegas, amarah yang terpendam di hatiku perlahan mereda. Aku tahu. Ayah benar-benar marah. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran kecil, tapi sebuah upaya untuk mencabut keluarga Pramono hingga ke akar-akarnya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lagi. Kali ini Banyu. Dia membawa sekeranjang buah dengan ragu-ragu. Wajahnya dipaksakan tersenyum. Ayah. Ibu, sapanya hati-hati, lalu menoleh padaku. Kirana, sudah baik kan? Aku bawakan anggur yang kamu suka. Ibu menunjuk wajahnya dan membentak. Siapa ayah dan ibumu? Pergi dari sini sekarang juga. Ini bukan tempatmu. Banyu terkejut tapi masih nekat masuk dan meletakkan keranjang buah di meja. Dia menatapku dengan wajah sedih yang dibuat-buat. Kirana, aku tahu kamu sedih. Ibu dan Bagas memang keterlaluan. Aku minta maaf mewakili mereka. Banyu, potongku dingin. Kalau hari ini yang terguling dari tangga adalah ibuku, yang menendang adalah kakakku, dan yang menutup pintu adalah aku, apa kamu akan menerima permintaan maafku? Banyu terdiam. Wajahnya memerah padam, ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, Tapi kita kan keluarga. Apa harus sampai seperti ini, Kirana? Demi hubungan 3 tahun kita sebagai suami istri, tidak bisakah kamu memaafkanku sekali ini saja? Ibu juga sekarang sakit, terbaring di rumah. Aku salah. Mulai sekarang aku pasti akan membelamu. Suami istri? Aku menatap wajahnya yang penuh kepura-puraan dan merasa jijik. Sejak detik kamu menutup pintu itu, tidak ada lagi hubungan di antara kita. Ibumu sakit? Aku hampir dibunuh oleh adikmu. Dokter bilang aku mungkin tidak bisa punya anak lagi. Banyu sepertinya tidak menyangka cederaku separah ini. Dia terpaku, lalu bertanya tanpa sadar, efek samping apa? Aku memalingkan wajah ke jendela, tidak mau melihatnya lagi. Ibu yang menjawab. Suaranya sedingin es. Dengar baik-baik, Banyu Pramono. Lengan kiri Kirana patah, gegar otak, pendarahan dalam. Dokter bilang, cedera ini bisa membuatnya sulit punya anak. Keluarga kalian benar-benar kejam. Sekarang, bawa pergi anggur busukmu itu. Kalau ada yang mau dibicarakan, bicara saja dengan pengacara kami. Banyu terdiam membisu. Dia menatapku bergantian dengan ayah dan ibu yang memasang wajah garang. Sepertinya dia baru sadar situasinya jauh lebih buruk dari yang dia kira. Bibirnya gemetar seolah ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi Kak Dimas masuk, mencengkeram kerah bajunya, dan menyeretnya keluar dengan kasar. Tidak mengerti bahasa manusia, ya? Ku bilang pergi. Kakakku mendorongnya keluar pintu dan membantingnya hingga tertutup, lalu menguncinya. Dari luar, terdengar suara tangisan Banyu. Kirana. Ayah. Ibu. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tapi di dalam kamar, tidak ada yang peduli lagi padanya. Aku tahu, perasaanku padanya dan rumah itu sudah benar-benar mati. Akhirnya, air mataku mengalir, tapi ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata ketetapan hati. Aku berkata pada ayah, Ayah, aku mau cerai. Aku akan membuat keluarga Pramono membayar semua yang mereka lakukan padaku hari ini. Ayah mendekat, merangkul bahuku pelan. Tatapannya tegas, jangan khawatir nak. Ayah janji, tidak akan ada satu orang pun yang bisa lolos. Kamar perawatan akhirnya kembali tenang.
Suara Banyu hilang dari depan pintu, seperti noda yang telah dibersihkan. Ibu pergi ke kamar mandi, lalu kembali membawa handuk hangat untuk menyeka wajahku dengan lembut. Ayah berdiri di dekat jendela, berbicara di telepon dengan suara rendah. Ya, tekan dari semua sisi. Tidak perlu ada belas kasihan. Aku tahu, jaring untuk menangkap keluarga Pramono telah ditebar. Tubuhku masih sakit, terutama di bagian perut. Bergerak sedikit saja rasanya seperti mau robek. Tapi anehnya, hatiku tidak lagi sesak. Mungkin karena semua sudah terlampiaskan, atau mungkin karena ayah, ibu, dan kakakku berdiri di sampingku tanpa ragu. Perawat masuk mengganti kantong infus dan mengingatkanku untuk beristirahat. Setelah perawat pergi, hanya tinggal kami sekeluarga di dalam kamar. Kakakku duduk di samping ranjang dengan marah. Sialan, makin dipikir makin kesal. Dulu mataku buta atau bagaimana? Ya? Kupikir si Banyu itu orangnya jujur. Tidak kusangka dia pengecut seperti ini. Kalau tahu dari awal, tidak akan pernah kurlakan kamu menikah dengannya. Kata-kata kakakku seolah membuka kotak memoriku. Ya, kenapa dulu aku berpikir Banyu orang yang baik? Kalau dipikir-pikir lagi, di balik apa yang kusebut sebagai kebaikannya, semuanya penuh dengan ranjau. Aku bertemu Banyu pertama kali di acara seorang teman. Saat itu aku baru lulus dan bekerja di perusahaan ayah. Banyu adalah teman dari temanku. Dia berpakaian rapi, tidak banyak bicara. Dia duduk di sudut ruangan, mendengarkan orang lain berbicara sambil sesekali tersenyum. Kelihatannya sangat dewasa, berbeda dari pria lain yang suka pamer. Setelah acara selesai, hujan gerimis. Dia tidak punya payung. Aku punya mobil, jadi aku menawarkan tumpangan. Dia duduk di kursi penumpang dengan kaku, terus-menerus mengucapkan terima kasih. Saat turun dari mobil, dia ragu-ragu lalu bertanya, "Mbak Kirana, lain kali boleh saya traktir kopi?" sebagai ucapan terima kasih. Wajahnya sedikit memerah, tatapannya malu-malu. Saat itu, aku berpikir orang ini sangat jujur dan manis. Setelah itu, kami mulai berpacaran. Dia sangat perhatian. Dia ingat aku tidak suka seledri, dia selalu mengupaskan udang untukku, dan saat hari hujan dia selalu menyiapkan payung cadangan. Meskipun tidak pandai berkata-kata manis, tindakannya seolah menunjukkan kepedulian yang besar. Saat itu aku berpikir, bertemu dengan orang yang bisa diandalkan dan baik padaku lebih penting dari apapun. Pertama kali aku ke rumahnya untuk bertemu orang tuanya, aku merasa ada yang aneh. Mereka tinggal di rumah susun tua. Meskipun kecil, rumah itu cukup bersih tapi terasa menyesakkan. Ibu Ratna, ibunya, memegang tanganku dan berkata, "Wah, Kirana cantik sekali." Ya, dengar-dengar keluarganya punya bisnis besar. Tapi matanya seperti pemindai, mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki tasku, sepatuku. Di matanya ada perasaan campur aduk antara iri dan nyinyir. Saat makan, ibunya terus mengambilkan lauk untukku sambil berkata, "Makan yang banyak, kamu kurus sekali." Tapi sebenarnya dia sedang menginterogasiku tentang keluargaku. Apa pekerjaan orang tuaku, seberapa besar perusahaannya, berapa pendapatan tahunannya. Banyu hanya tersenyum canggung di sampingku, sesekali berkata, "Bu, jangan banyak tanya." Tapi begitu dipelototi ibunya, dia langsung diam. Ayahnya pendiam, selama makan, dia hampir tidak berbicara, hanya menunduk makan. Adiknya, Bagas, saat itu masih sekolah SMK. Dia makan dengan suara berisik dan tatapannya tidak ramah. Setelah hari itu, sebenarnya orang tuaku kurang setuju. Ibu bilang, "Keluarga itu kelihatannya terlalu perhitungan, nak." Dan Banyu kelihatannya sangat penurut di depan ibunya. Tapi saat itu aku sedang dibutakan oleh apa yang kusebut cinta. Terlebih lagi, Banyu sangat baik padaku. Jadi aku bilang pada orang tuaku, "Ibu, Banyu ya Banyu, keluarganya ya keluarganya. Aku kan tidak akan tinggal dengan orang tuanya seumur hidup. Lagi pula, apa salahnya jadi orang jujur, lebih baik daripada laki-laki yang hanya pandai bicara." Orang tuaku tidak bisa membantah. Akhirnya mereka setuju kami menikah. Pernikahan kami diadakan dengan mewah. Pesta, mobil pengantin, gaun pengantin, semuanya dibiayai oleh keluargaku. Orang tuaku berpikir, punya anak perempuan satu-satunya, mereka ingin melepasnya dengan terhormat, asalkan aku bahagia, itu sudah cukup. Keluarga Pramono tidak mengeluarkan uang sepeser pun, tapi mendapat nama baik, jadi mereka sangat puas. Kalau dipikir-pikir sekarang, benih-benih konflik mungkin sudah ditanam sejak hari pernikahan. Saat acara sungkeman,
Ibu Ratna memegang tanganku, tersenyum lebar hingga keriputnya terlihat jelas, sambil berkata dengan suara keras agar para tamu mendengar, "Wah, Besan, saya beruntung sekali dapat menantu anak konglomerat. Nanti keluarga Pramono kami bisa ikut kecipratan rezeki Kirana, nih." Saat itu aku hanya merasa malu. Banyu hanya tersenyum di sampingku. Baru belakangan ini aku mengerti arti kata-kata itu. Mereka memandangku dan keluarga Wijaya sebagai pendukung kuat yang bisa mereka andalkan kapan saja. Setelah menikah, kami tinggal bersama mertua. Keluarga Pramono tidak punya cukup uang untuk membeli rumah baru. Orang tuaku menawarkan untuk membelikan rumah, tapi aku menolak. Aku pikir, kalau pihak perempuan yang membelikan rumah setelah menikah, itu bisa melukai harga diri Banyu. Kalau dipikir-pikir sekarang, betapa bodohnya aku. Setelah tinggal satu atap, konflik meledak. Ibu Ratna selalu mencari-cari kesalahanku. Kalau aku beli baju baru, dia akan bilang aku boros. Kalau aku lelah pulang kerja dan pesan makanan online, dia akan menuduhku malas. Kalau aku memakai gajiku sendiri untuk membelikan hadiah untuk ibuku, dia akan menyindir selama berhari-hari bahwa setelah menikah, aku masih saja memikirkan rumah orang tuaku. Yang lebih lucu, di satu sisi dia menuduhku, di sisi lain dia tanpa malu-malu memanfaatkan koneksi keluargaku untuk mencarikan pekerjaan bagi adik iparku yang pengangguran dan memintaku mencarikan pelanggan untuk rumah makan mereka. Dan Banyu? Setiap kali aku bertengkar dengan ibunya, dia selalu mengatakan kalimat yang sama. "Kirana, ibu kan sudah tua. Sabar sedikit." Ya, beliau kan ibuku. Aku bisa apa? Suatu kali, aku sangat marah hingga kami bertengkar hebat. Aku menyebutnya anak mami. Dia memegangi kepalanya dan duduk merosot di lantai dengan putus asa. "Kirana, aku juga tidak mau begini. Tapi beliau ibuku. Orang yang melahirkan dan membesarkanku. Bagaimana mungkin aku menentangnya? Tolong mengerti aku, ya?" Saat itu, melihat keadaannya yang menyedihkan, hatiku menjadi dingin. Kalau aku mengertimu, lalu siapa yang akan mengertiku? Tapi mengingat hubungan kami selama 3 tahun, aku kembali bersabar. Aku pikir, jika aku terus bersabar, keluarga ini akan baik-baik saja. Baru sekarang aku sadar, kesabaranku di mata mereka hanyalah kelemahan. Mereka sudah terbiasa menindasku, hingga berpikir bisa terus melakukannya. Ibu Ratna berani menelan suplemen minyak ikan untuk mengancamku, Bagas berani melakukan kekerasan padaku, dan Banyu berani menutup pintu di depanku dengan kejam semua. Karena mereka pikir Kirana adalah orang yang lemah dan keluarga Wijaya akan diam saja demi menjaga nama baik. "Kak Dimas," aku tersadar dari lamunan dan menatap kakakku yang sedang marah dengan senyum tipis. Meskipun baru tahu sekarang, belum terlambat, kakakku mengangguk tegas. "Ya, belum terlambat. Kali ini, akan kuhabisi mereka." Saat itu, ayah selesai menelepon dan kembali ke samping ranjang. Wajahnya terlihat sedikit lebih lega. Beliau berkata padaku, "Sudah beres. Pemilik gedung sudah setuju. Besok dia akan membicarakan pembatalan kontrak sewa dengan keluarga Pramono. Petugas dari Dinas Kesehatan dan Pemadam Kebakaran akan datang ke dapur Ibu Ratna jam 8 pagi tepat, dan pemasok bahan baku sudah berjanji tidak akan mengirim barang lagi ke keluarga Pramono." Ibu menambahkan dengan nada dendam, "Harus dipatahkan kaki tangannya seperti ini? Biar tahu rasa." Fajar menyingsing. Sinar matahari masuk melalui jendela kamar perawatan, menyilaukan mata. Aku hampir tidak tidur semalaman, tapi anehnya pikiranku lebih jernih dari biasanya. Mungkin karena amarah di hati yang menopangku. Perawat masuk untuk mengukur suhu dan tekanan darah, lalu kembali mengingatkan agar aku banyak istirahat. Ibu pergi ke kantin untuk membeli sarapan. Ayah dan kakakku sepertinya pergi mengurus berbagai hal di luar. Kamar menjadi sunyi, hanya ada aku sendiri. Aku berbaring menatap langit-langit, membayangkan betapa kacaunya rumah keluarga Pramono saat ini. Mereka pasti sudah tahu aku menghilang. Apa Ibu Ratna masih pura-pura sakit? Apa si preman Bagas itu menyesal? Atau masih merasa benar? Dan Banyu? Apa dia masih mencari alasan untuk ibu dan adiknya? Sambil memikirkan cara membujukku, saat sedang melamun, pintu kamar terbuka pelan. Kak Dimas masuk membawa rantang, wajahnya menunjukkan ekspresi puas. "Adikku sudah bangun? Ini bubur dari ibu, masih hangat. Cepat makan." Kakakku meletakkan rantang di meja, lalu mendekat dan merendahkan suaranya dengan antusias. Tahu tidak? Baru dapat kabar, rumah keluarga Pramono sekarang kacau balau. Aku mencoba bangun,
Kakakku segera mengatur posisi ranjang. Kacau kenapa, Kak? Kakakku tersenyum licik. Tadi pagi sekitar jam 7, ibu-ibu penjual sate di depan rusun mereka lihat Banyu dan bapaknya lari-lari keluar. Mungkin mau ke rumah sakit, tapi tahu tidak, mobil butut mereka mogok. Si Banyu coba perbaiki lama sekali sampai keringatan, tapi tidak bisa. Akhirnya mereka lari ke jalan raya cari taksi. Aku bisa membayangkannya. Banyu sama sekali tidak mengerti mesin. Biasanya, rusak sedikit saja sudah harus ke bengkel. Mobilnya mogok di saat genting seperti ini, sudah pasti ada yang mengerjainya. Aku bertanya pada kakakku. Ulah kakak? Kan? Kakakku mengangkat dagunya dengan bangga. Tentu saja. Cuma pembuka kecil, biar mereka tahu rasanya kalau langit runtuh tapi tidak ada tempat untuk berlindung. Kakakku melanjutkan, yang lebih lucu lagi, tahu tidak? Setelah mereka naik taksi sampai di rumah makan kesayangan mereka itu, coba tebak apa yang mereka temukan? Apa, Kak? Tanyaku penasaran. Papan ditutup segel besar tertempel di pintu. Kakakku memperagakan. Petugas dari Dinas Kesehatan dan Pemadam Kebakaran sedang mengangkut barang-barang dari dalam. Kebersihan tidak memenuhi syarat, jalur evakuasi terhalang, pipa gas sudah tua masalahnya banyak sekali. Langsung disegel dan izinnya dibekukan. Ibu Ratna langsung terduduk di lantai, memukul-mukul kakinya sambil teriak-teriak tidak bisa hidup lagi, ada yang mau mencelakai mereka, sampai warga sekitar keluar menonton. Aku seolah bisa mendengar jeritan melengking Ibu Ratna. Dapur Ibu Ratna itu adalah urat nadi keluarga mereka. Sebagian besar pendapatan berasal dari sana. Sekarang setelah ditutup, artinya jalur rezeki mereka terputus. Dan bukan itu saja, lanjut kakakku. Pemasok bahan baku mereka juga menelepon, bilang tidak mau berbisnis lagi. Utang yang ada tidak perlu dibayar. Anggap saja lunas. Ibu Ratna memegang telepon sambil menangis memohon-mohon, tapi pemiliknya langsung menutup telepon. Aku mendengarkan dalam diam. Hatiku tidak merasa puas, melainkan merasakan ketenangan yang dingin. Ini baru permulaan. Baru langkah pertama untuk memutus kondisi finansial mereka, membuat mereka panik dan bingung. Rasa sakit yang sesungguhnya baru akan dimulai. Kak Dimas, setelah rumah makan ditutup, mereka pasti akan semakin gila mencariku, kataku. Biar saja mereka cari, desis kakakku. Di rumah sakit ini sudah kujaga semua. Mereka tidak akan bisa sampai ke lantai ini. Ayah juga sudah lapor polisi, kalau mereka berani membuat onar di sini, bisa langsung ditangkap atas tuduhan menerobos masuk. Saat kami sedang berbicara, ponselku berdering. Itu nomor Banyu. Di layar, ada namanya beserta puluhan panggilan tak terjawab darinya dan nomor rumahnya. Kakakku melihat layar dan berkata, tidak usah diangkat. Biarkan dia panik. Aku mengangguk. Aku tidak mengangkat atau menolaknya, hanya membiarkan layar menyala lalu mati. Aku tahu, Banyu sekarang pasti gelisah seperti semut di atas wajan panas. Rumah makan ditutup, mobil mogok, aku tidak bisa dihubungi. Dengan sifatnya yang gampang panik, dia pasti sedang kalang kabut. Tak lama kemudian, ponselku berbunyi lagi. Kali ini pesan singkat, tentu saja dari Banyu. Kirana, aku tahu kamu marah. Ini semua salahku. Sekarang ibu syok sampai jatuh sakit, dirawat di rumah sakit, rumah makan juga disegel entah oleh siapa. Keadaan di rumah kacau balau. Tolong angkat teleponku, atau setidaknya beritahu aku kamu di rumah sakit mana, aku akan ke sana. Kita bicara baik-baik, ya? Aku membaca pesan itu, lalu menyerahkan ponselku pada kakakku. Kakakku membacanya sekilas lalu mendengus. Ibu Ratna sakit jantung, orang yang menelan 2 botol suplemen minyak ikan dan tidak apa-apa itu, sekarang bisa sakit jantung, sandiwara. Rumahnya kacau, syukurin. Ini baru permulaan. Kakakku mengambil ponselku dan mengetik balasan. Banyu Pramono, Kirana butuh ketenangan. Dia tidak mau bertemu siapapun dari keluarga Pramono. Kalau ada yang mau dibicarakan, bicara dengan pengacaraku. Dan sampaikan pada ibumu, berhenti bersandiwara. Nanti sakit sungguhan. Setelah mengirim pesan, kakakku langsung memblokir nomor Banyu. Nah, sekarang tenang. Aku tahu, pesan dari kakakku itu bagaikan sember air dingin yang memadamkan sisa harapan di hati Banyu. Dia pasti sadar bahwa menangis, memohon, dan bersikap menyedihkan sudah tidak mempan lagi. Ibu kembali membawa bubur hangat. Melihat wajahku tampak lebih baik, beliau terlihat lega. Ibu menyuapiku sambil berkata, tadi dengar dari bawah,
Pak Cakra sudah bicara dengan pemilik gedung. Dendanya kita yang bayar. Minta mereka kosongkan tempat hari ini juga. Disuruh kosongkan, itu sama saja menolong mereka. Bu, kata kakakku. Lokasinya kan bagus? Saat itu, ayah masuk dan melanjutkan dengan suara datar namun penuh wibawa. Kita tidak akan menggunakannya sendiri, biarkan saja kosong atau disewakan pada orang lain. Tapi kita tidak akan pernah memberi kesempatan lagi pada keluarga Pramono. Harus membuat mereka tahu, kalau berani menyentuh keluarga Wijaya, di Jakarta ini tidak akan ada tempat untuk mereka. Aku menelan sesendok bubur hangat. Perutku terasa lebih nyaman. Aku tahu ayah tidak sedang membual, tapi mengatakan kebenaran. Keluarga Pramono bagaikan katak dalam tempurung. Langit yang selama ini mereka lihat hanya sebesar lubang sumur yang diizinkan oleh keluarga kami. Sekarang, lubang sumur itu akan ditutup. Ayah, kalau rumah makan bangkrut, mereka tidak punya pemasukan lagi, dong? Orang seperti Bagas, kalau sudah terdesak, apa tidak akan berbuat nekat? Tanyaku, sedikit khawatir. Dengan sifat preman Bagas, sepertinya dia bisa melakukan apa saja. Ayah mengangguk, matanya tajam. Jangan khawatir. Ayah sudah menyuruh orang mengawasinya. Kalau dia berbuat aneh sedikit saja, akan langsung dihitung bersama dengan kesalahannya yang lama. Saat kami sedang berbicara, pengacara Tirtayasa mengetuk pintu dan masuk. Di tangannya ada sebuah tablet. Wajahnya serius, tapi ada sedikit kegembiraan seolah menemukan petunjuk baru. Pak Ketua, Nona, sesuai perintah Bapak untuk menyelidiki Bagas lebih dalam, saya menemukan sesuatu yang tidak terduga. Kami semua menatapnya. Pak Tirtayasa menyalakan tabletnya. Bulan November tahun lalu, saya menemukan catatan bahwa Bagas berjudi di kasino ilegal dan berkelahi dengan seseorang karena masalah uang hingga diadili di pengadilan tingkat pertama. Kasino ilegal? Penganiayaan? Aku terkejut. Aku tahu Bagas preman pengangguran, tapi tidak menyangka sampai berjudi. Apa Ibu Ratna dan Banyu tahu soal ini? Pasti tahu. Mungkin mereka ikut menutupi atau bahkan memberikan uang untuk membayar utangnya. Kakakku menepuk pahanya. Sialan, penjudi juga. Ya? Makin seru ini. Meskipun kasusnya sudah selesai, lanjut Pak Tirtayasa, masih ada celah untuk diperkarakan lagi, terutama jika kita bisa menemukan korban yang dia aniaya saat itu. Ayah berpikir sejenak. Bisa ditemukan? Sedang dilacak, Pak, jawab Pak Tirtayasa yakin. Jika korban ditemukan, kita bisa mendukungnya untuk melakukan pemeriksaan ulang. Jika memenuhi unsur penganiayaan berat, kita bisa menuntut Bagas secara pidana. Selain itu, masalah perjudiannya sendiri juga bisa jadi masalah. Aku menatap catatan samar di tablet Pak Tirtayasa dan merasakan hawa dingin menjalari tubuhku. Keluarga Pramono ternyata lebih kotor dari yang kuduga. Ibu Ratna setiap hari bicara soal nama baik, tapi membesarkan anak yang berjudi dan menganiaya orang. Sungguh ironis. Di saat yang sama, kebencianku semakin menjadi-jadi. Sampah masyarakat dengan catatan seperti itu, beraninya dia melakukan hal keji padaku kemarin? Dan Banyu serta Ibu Ratna terus membelanya. Temukan orang itu, kata ayah pada Pak Tirtayasa dengan tegas. Berapapun biayanya, temukan korban itu. Kita harus membuat Bagas membayar semua perbuatannya. Siap, Pak Ketua, kata Pak Tirtayasa, lalu menyimpan tabletnya dan keluar. Berita yang dibawa Pak Tirtayasa membuatku takut. Bagas adalah seorang penjudi dan punya riwayat penganiayaan. Dulu aku pikir dia hanya pemalas yang menyedihkan. Sekarang, sepertinya dia adalah bom waktu. Ibu Ratna dan Banyu pasti tahu soal ini, tapi mereka menyembunyikannya dariku dan membiarkannya tinggal di rumah. Memikirkannya saja sudah membuatku merinding. Kakakku marah sampai mondar-mandir di kamar sambil mengumpat. Judi, penganiayaan, keluarga busuk. Dulu mataku benar-benar buta sampai membiarkan adikku masuk ke sarang penyamun itu. Dia berhenti dan menatapku. Adikku, jangan khawatir, kali ini, kalau aku tidak bisa menjebloskan bajingan itu ke penjara, aku ganti nama. Ayah tampak lebih tenang, tapi tatapannya lebih berat. Beliau tidak banyak bicara, hanya mengambil ponsel dan menelepon lagi, sepertinya memerintahkan agar pencarian korban penganiayaan Bagas dipercepat. Aku tahu ayah sangat marah hingga tidak akan memberi ampun lagi. Setengah hari berikutnya berlalu dengan tenang. Aku memaksakan diri makan sedikit bubur, lalu tertidur. Aku bangun lagi sekitar jam 3 sore. Sinar matahari masuk dengan miring, menciptakan bayangan panjang di lantai.
Ibu sedang mengupas apel di sampingku, sementara kakakku menatap ponselnya seolah menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, ponsel kakakku berdering. Dia melihat nomornya, lalu langsung menjawab dan menyalakan speaker. "Halo, Pak Dimas." Di seberang, suara seorang pria muda terdengar, sedikit antusias. "Ada kabar seru lagi di rumah keluarga Pramono, katakan," kata kakakku singkat. "Baru saja, Pak. Pemilik gedung datang ke rumah makan untuk menyuruh mereka mengosongkan tempat. Ibu Ratna dan Bagas sedang beres-beres di dalam. Begitu pemilik gedung bilang kontrak tidak diperpanjang dan harus pindah hari ini, langsung ribut." Ibu Ratna menangis meraung-raung seperti biasa, memegangi kaki pemilik gedung tidak mau lepas. Katanya ini wan prestasi, harus bayar ganti rugi, kalau tidak dia mau mati di situ. Aku bisa membayangkan adegan menjijikkan itu. Ibu mengerutkan kening dengan jijik. Pria di telepon melanjutkan, "Bagas lebih parah lagi, Pak. Dia mengeluarkan pisau dapur dan mengancam pemilik gedung. Untung kita sudah menempatkan 2 orang menyamar di antara kerumunan." Begitu lihat situasi memburuk, mereka langsung meringkus Bagas. Pemilik gedung juga tidak mau kalah, langsung lapor polisi. "Polisi datang?" tanya kakakku. "Iya, Pak. 2 orang polisi datang." Begitu Ibu Ratna lihat polisi, dia langsung tiduran di lantai sambil teriak-teriak dianiaya, penyakit jantungnya mau kumat. Tapi tahu tidak, Pak, tetangga dan pemilik warung di seberang malah membela pemilik gedung. Mereka bersaksi kalau ibu dan anak itu yang lebih dulu membuat onar, bahkan mengancam dengan pisau. Polisi memeriksa CCTV, buktinya jelas. Bagas langsung dibawa ke kantor polisi. Tuduhannya menghalangi petugas dan pengancaman dengan senjata tajam. Paling tidak ditahan 5,10 hari. Ibu Ratna juga diperingatkan, kalau masih teriak-teriak, akan ikut dibawa. "Bagus," kakakku menepuk pahanya dan tertawa puas. "Biar saja dia mengamuk, makin heboh, makin bagus. Biar semua orang tahu sifat asli keluarga itu." Setelah menutup telepon, kakakku menoleh padaku dengan antusias. "Dengar, kan? Si Bagas itu ditangkap polisi. Paling tidak, bisa tenang beberapa hari. Ini benar-benar kabar baik." Dengan ditahannya Bagas, seolah taring buasnya telah dicabut. Setidaknya untuk sementara ini, dia tidak bisa menggangguku. Dan dengan insiden ini, reputasi keluarga itu yang sudah sedikit, pasti akan hancur lebur. "Ibu Ratna bagaimana?" tanyaku. "Hah, dia bisa apa?" "Paling juga menangis sambil memohon pada anak kesayangannya si Banyu itu untuk menolongnya," desis kakakku. "Banyu sendiri sekarang tidak bisa menolong dirinya sendiri, mana bisa menolong orang lain." Tak lama kemudian, tidak sampai setengah jam, ponselku berdering lagi. Nomor asing dari luar kota. Aku menduga itu Banyu yang menggunakan telepon orang lain. Aku menatap kakakku, dia mengangguk, menyuruhku mengangkat dan menyalakan speaker. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dari seberang, terdengar suara tangisan bercampur kepanikan dan kekhawatiran Banyu. Kirana? Kirana? Kan? Tolong Bagas. Dia ditangkap polisi." Aku berkata dengan suara dingin. "Dia ditangkap polisi? Apa hubungannya denganku?" Banyu buru-buru berkata, "Pemilik gedung mau mengusir kami. Ibu dan Bagas cuma sedikit emosi, tidak sengaja, Kirana. Aku tahu kamu marah, tapi Bagas kan adikku, adik iparmu juga. Kalau dia punya catatan kriminal, masa depannya hancur. Tolong bicaralah dengan ayah dan ibumu, minta mereka bilang pada pemilik gedung untuk tidak memperpanjang masalah. Rumah makan itu, kami tidak bisa kehilangannya." Sampai detik ini, dia masih membela adiknya yang bejat itu dan hanya memikirkan rumah makan keluarganya. Sisa rasa kasihan sekecil debu yang terkumpul selama 3 tahun, lenyap tak bersisa. Aku berkata, "Banyu, dengar baik-baik. 1. Mengancam orang dengan pisau itu tindakan kriminal. Polisi menangkapnya itu sudah benar. 2. Rumah makan itu milik pemilik gedung. Dia mau menyewakan atau tidak, itu haknya. 3. Urusan keluargamu sekarang tidak ada hubungannya lagi denganku dan keluarga Wijaya. Mulai sekarang, jangan telepon lagi." "Kirana, kenapa kamu sekejam ini?" raung Banyu di telepon. "Kita sudah 3 tahun menikah. Apa kamu tega melihat keluarga kami hancur?" Ibu syok sampai sakit. Bagas ditangkap. Rumah makan hilang. Aku harus bagaimana? Harus bagaimana? Aku mengulangi kata-katanya dan tertawa miris. "Kemarin, saat adikmu menendangku,
Saat kamu menutup pintu di depanku, apa kamu pernah berpikir aku harus bagaimana? Banyu, ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Konsekuensinya, kalian harus tanggung sendiri. Selesai bicara, aku tidak memberinya kesempatan lagi. Aku langsung memutuskan panggilan dan memblokir nomor itu. Dunia kembali sunyi. Kakakku mengacungkan jempol. Bagus, Dick, harus tegas seperti itu. Sama orang tidak tahu malu seperti itu, tidak perlu dihargai. Ibu juga berkata dengan lega, akhirnya bisa lepas dari lintah-lintah itu. Bagus, nak, aku tahu. Aku dan keluarga Pramono serta Banyu telah menyeberangi sungai yang tak bisa kembali. Tapi itu lebih baik. Bersih. Sore harinya, Laras, sahabatku, datang menjenguk membawa sekeranjang besar buah. Begitu masuk kamar dan melihatku dengan dahi diperban, lengan digips, terbaring di ranjang, matanya langsung memerah. Kirana. Dia berlari ke samping ranjang dan berkata hati-hati agar tidak menyentuhku. Kamu kenapa? Kemarin kita masih ngobrol baik-baik. Keluarga Pramono itu, sudah kuduga. Laras adalah sahabat terdekatku. Orangnya blak-blakan. Dulu, setiap kali aku mengeluh tentang keluarga suamiku, dia selalu menyarankan agar aku melawan atau pisah rumah. Tapi aku selalu berpikir, kalau aku sabar, nanti juga akan membaik. Aku menceritakan kejadian kemarin secara singkat. Laras menggeretakkan giginya, mengepalkan tangan. 8 kali tendangan terus didorong dari tangga. Si Bagas itu binatang. Dan Banyu menutup pintu. Itu laki-laki. Gugat cerai, kurasi habis hartanya. Setelah meluapkan amarahnya, Laras mendekat, merendahkan suaranya, dan berkata dengan misterius. Tapi, Kirana, aku punya informasi. Mungkin bisa membantumu. Informasi apa? Tanyaku. Ingat sepupuku yang punya bengkel di seberang? Kata Laras. Bulan lalu dia cerita, ada orang namanya Bagas bawa mobil van butut ke bengkel. Tidak punya uang, mau ngutang, tapi ditolak. Waktu itu aku dengar namanya familiar, tapi tidak terlalu kupikirkan. Tapi hari ini setelah dengar ceritamu, aku langsung telepon dia. Laras berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya lagi. Sepupuku bilang, waktu itu mobil si Bagas baunya aneh, seperti bau pesing campur pembersih. Dan si Bagas gelisah terus, bolak-balik lihat ponsel seperti ada yang mencari. Sepupuku curiga, dia pura-pura periksa mobil sambil lihat ke dalam. Ternyata, di sela-sela jok, ada 2,3 kantong plastik klip kecil transparan. Seperti yang biasa dipakai untuk narkoba. Kantong narkoba? Jantungku seolah berhenti berdetak. Pikiran mengerikan melintas di kepalaku. Bagas bukan hanya penjudi, tapi juga pemakai? Laras melihat wajahku yang terkejut dan mengangguk cepat. Aku tidak yakin, tapi sepupuku bilang 9 dari 10 kemungkinan iya. Dia juga ingat plat nomornya. Kirana, ini bukan masalah sepele lagi. Kamu mau bagaimana? Aku langsung menoleh pada kakakku dan ibu. Mereka juga mendengar ucapan Laras. Wajah mereka langsung serius. Jika Bagas benar-benar memakai narkoba, ceritanya akan sangat berbeda. Ini bukan lagi sekadar kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan biasa. Ini adalah kejahatan serius. Kakakku langsung mengambil ponsel. Harus segera beritahu ayah dan Pak Tirtayasa. Kalau ini benar, si Bagas tidak akan berakhir hanya dengan ditahan beberapa hari. Aku menatap keluar jendela yang mulai gelap dan merasakan darahku mendingin. Sumur yang bernama keluarga Pramono ini, semakin digali semakin dalam dan semakin kotor. Ibu Ratna bilang itu anak bungsunya yang paling disayang. Itu keluarga yang harus dia lindungi, tekad yang lebih kuat muncul di hatiku. Keluarga seperti ini, harus diputus sampai tuntas. Dan mereka harus menerima hukuman sesuai hukum seberat-beratnya. Laras? Aku memegang tangan Laras. Terima kasih banyak sudah memberitahuku. Ini bisa jadi petunjuk yang sangat penting. Laras membalas genggamanku dan berkata dengan tegas, antara kita tidak perlu terima kasih. Kalau ini bisa membantumu dan membuat keluarga busuk itu mendapat ganjarannya, aku akan melakukan apa saja. Petunjuk baru muncul, petunjuk yang mengarah ke jurang yang lebih gelap. Aku bisa mengencangkan genggamanku pada jerat yang telah kusiapkan untuk Bagas, narkoba. Bagas mungkin seorang pecandu. Ini adalah hal yang mengerikan dan di luar bayanganku, jauh lebih parah dari perjudian atau penganiayaan. Jika benar, dia adalah sampah masyarakat yang tidak bisa ditolong lagi. Dan orang yang bisa menyeret seluruh keluarganya ke neraka kapan saja. Kak Dimas yang paling cepat bereaksi.
Dia membawa ponselnya keluar kamar, mungkin menelepon ayah dan Pak Tirtayasa. Masalah ini terlalu besar untuk diabaikan. Harus segera ditindaklanjuti. Ibu memegangi dadanya, wajahnya pucat. Ya Tuhan, menakutkan sekali. Keluarga itu sebenarnya ada apa? Untung sekali kamu bisa keluar dari sana, nak. Benar-benar beruntung. Ibu menggenggam tanganku erat. Ketakutan. Laras juga memasang wajah serius. Kirana, aku tahu ini menakutkan. Tapi kalau benar, ini akan jadi bukti telak untuk menjatuhkan bajingan itu. Nanti aku suruh sepupuku catat plat nomor dan detail hari itu, siapa tahu dibutuhkan sebagai saksi. Hatiku campur aduk. Di satu sisi, aku terkejut dan jijik. Di sisi lain, kebencianku semakin membara. Harus tinggal satu atap dengan orang yang mungkin pecandu selama ini, memikirkannya saja sudah membuatku merinding. Dan Ibu Ratna serta Banyu, apa mereka tahu? Kalau mereka tahu tapi diam saja, berarti mereka ikut terlibat. Tak lama kemudian, kakakku dan ayah masuk bersama. Pak Tirtayasa mengikuti di belakang. Wajah mereka semua sangat serius. Ayah yang pertama kali angkat bicara. Suaranya sangat tegas. Informasi dari Laras sangat penting. Ayah sudah menyuruh orang memeriksa dua hal. 1. Melacak jejak dan riwayat pengeluaran terakhir Bagas, menggunakan plat nomor itu untuk mencari tahu kemana dia sering pergi. 2. Menyelidiki apakah ada orang di daerah sana yang kenal Bagas atau melihatnya berhubungan dengan orang-orang mencurigakan. Pak Tirtayasa memperbaiki posisi kacamatanya dan menambahkan, Pak Ketua, Nona, jika Bagas memang terlibat narkoba, kasusnya akan berubah total. Kita mungkin harus mengubah strategi awal, penganiayaan atau perjudian masih bisa ada mediasi atau damai. Tapi narkoba, tidak bisa. Siapa yang menyentuhnya akan habis. Jika terkonfirmasi, ini akan jadi kasus pidana, polisi akan terlibat, dan dia akan divonis hukuman penjara yang berat. Aku langsung berkata, tidak perlu diubah, Pak Pengacara. Yang saya mau adalah dia mendapat hukuman seberat-beratnya. Mengasihani orang seperti Bagas sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Ayah mengangguk setuju. Beliau berkata pada kakakku, Dimas, kamu temui sepupu Laras langsung. Tanyakan detailnya, lihat apa kantong plastik yang dia maksud masih bisa ditemukan. Kalau ketemu satu saja, itu akan jadi bukti penting. Baik, ya. Aku pergi sekarang, kata kakakku, lalu mengajak Laras pergi. Di kamar, hanya tinggal ayah, ibu, dan Pak Tirtayasa. Suasananya berat. Aku tahu mereka tidak hanya khawatir tentang bagaimana menangani Bagas, tapi juga mengkhawatirkan keselamatanku. Pecandu narkoba bisa melakukan apa saja, ponsel Pak Tirtayasa berdering. Dia berjalan ke samping untuk menjawab. Tak lama, dia kembali dengan suara sedikit antusias. Pak Ketua, Nona, baru dapat kabar. Kita sudah menemukan korban yang dianiaya Bagas tahun lalu. Ini benar-benar kabar baik yang tidak terduga. Di mana? Bagaimana keadaannya? Tanyaku cepat. Namanya Pak Suroso, seorang tukang interior. Sekarang bekerja di Surabaya. Tim kami sudah menghubunginya. Dia sangat ingin menuntut Bagas. Sangat kooperatif. Dia cerita, waktu itu Bagas punya utang judi 30 juta rupiah, tidak mau bayar. Saat dia menagih, kepalanya malah dipukul kursi oleh Bagas sampai harus dijahit 7 jahitan. Waktu itu karena takut dibalas dan butuh uang cepat, dia menerima uang damai 50 juta dari keluarga Pramono. Tapi sekarang, setelah dengar Bagas berulah lagi dan menganiaya orang lain lebih parah, dia sangat marah. Dia bersedia datang untuk pemeriksaan ulang dan menjadi saksi. 7 jahitan. Aku menarik napas dalam-dalam. Bagas benar-benar kejam. Sama penagih utang saja bisa begitu, apalagi padaku yang dia anggap tidak berdaya. Pasti dia memang berniat membunuhku. Bagus, ayah langsung memutuskan. Undang Pak Suroso segera, minta dia melakukan pemeriksaan ulang di rumah sakit terbaik. Kalau memenuhi unsur penganiayaan berat, langsung laporkan pidana, gabungkan dengan riwayat perjudian dan dugaan narkoba, serahkan semua ke polisi, harus ditindak tegas. Siap, Pak Ketua, kata Pak Tirtayasa, lalu mulai bersiap-siap. Kabar buruk yang bagaikan bencana bagi keluarga Pramono, kini menjadi pedang yang menodong leher mereka. Setengah hari berikutnya, kabar terus berdatangan. Kakakku menemukan rekaman CCTV dari bengkel sepupu Laras. Terlihat mobil van butut yang dibawa Bagas hari itu. Meskipun tidak terlihat jelas bagian dalam mobil, terlihat Bagas yang berbicara tidak jelas dan tampak gelisah.
Kakakku berhasil mendapatkan sampel serbuk kecil dari sela-sela jok dan mengirimnya untuk dianalisis secara rahasia. Hasilnya akan keluar besok. Tim yang melacak jejak Bagas juga melaporkan bahwa beberapa bulan terakhir, dia sering berada di sebuah pabrik kosong di daerah pinggiran Jakarta hingga larut malam dengan perilaku mencurigakan. Dan di riwayat panggilannya, tercatat dia sering menelepon nomor-nomor misterius yang tidak bisa diidentifikasi. Kemungkinan terburuk, malam harinya, aku berbaring di ranjang, menatap lampu-lampu kota dan merasa bingung. Hanya dalam satu hari, jati diri Bagas yang sebenarnya terungkap, semakin dalam dan menjijikkan. Aku merasa takut sekaligus lega dengan cara yang dingin. Jika tidak ada kejadian ini, apa aku masih harus bertahan di rumah penuh racun itu? Suatu hari nanti, mungkin aku akan mengalami hal yang lebih buruk. Setelah itu, Banyu menelepon lagi beberapa kali dengan nomor lain, tapi tidak kuangkat. Dia mengirim pesan panjang. Awalnya memohon, lalu mulai menyalahkan, "Kirana, kamu benar-benar keterlaluan. Apa kamu harus membunuh seluruh keluarga kami baru puas? Setidaknya kita pernah jadi suami istri. Apa kamu tidak punya sedikit pun perasaan?" Aku membaca pesan itu dan mendengus dingin. Perasaan? Saat adiknya mau membunuhku, saat dia menutup pintu di depanku, di mana perasaannya? Sekarang setelah takut, baru minta belas kasihan? Terlambat. Aku memblokir nomor itu lagi. Akhirnya, dunia benar-benar sunyi. Aku tahu, keluarga Pramono sekarang pasti sudah hancur lebur. Ibu Ratna pura-pura sakit di rumah sakit, Bagas ditahan, rumah makan ditutup, tempat usaha disita, pemasok diputus, mobil mogok, Banyu dan ayahnya yang pendiam pasti sibuk seperti lalat tanpa kepala, dan ini baru permulaan. Begitu Pak Suroso melakukan pemeriksaan ulang, begitu hasil analisis keluar, dan begitu polisi terlibat secara resmi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di kepalaku hanya ada wajah menjijikan Bagas dan bayangan narkoba serta kantong plastik yang diceritakan Laras. Rasa takut bagaikan serangga yang perlahan menggerogoti tulangku. Menjelang fajar, aku baru terlelap, tapi mimpi buruk hingga terbangun kaget. Dalam mimpi, Bagas membawa suntikan panjang, berlari ke arahku, aku terbangun dengan keringat dingin. Di luar sudah terang, tapi sinar matahari tidak mampu menerangi kegelapan di hatiku. Perawat masuk mengganti obat. Gips di lenganku terasa berat, mengingatkanku pada semua yang terjadi. Ibu melihat wajahku pucat dan bertanya khawatir, apa lukaku sakit atau aku tidak bisa tidur? Aku menggeleng. Rasa takut ini terlalu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Sekitar jam 9 pagi, Pak Tirtayasa dan kakakku masuk bersama. Wajah kakakku tampak lelah karena kurang tidur, tapi matanya berbinar seperti pemburu yang menemukan mangsa. Pak Tirtayasa tetap berwajah serius. Di tangannya ada sebuah amplop. "Dik, hasil analisisnya sudah keluar," kata kakakku begitu masuk. Suaranya pelan tapi tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Jantungku berdebar kencang. "Bagaimana, Kak?" Pak Tirtayasa membuka amplop, mengeluarkan laporan, dan berkata dengan wajah serius, "Nona Kirana, hasil analisis serbuk yang diambil dari jok mobil Bagas positif mengandung metamfetamin atau sabu-sabu. Meskipun sudah menduga, begitu mendengar kata sabu-sabu dengan jelas, aku merasakan hawa dingin dari ujung kaki hingga kepala. Tangan dan kakiku langsung dingin. Benar, Bagas memang pecandu. Dia bukan hanya penjudi dan preman, tapi juga pecandu narkoba." Ibu menarik napas dalam-dalam, menutup mulutnya, dan menangis. Air matanya campur aduk. Ya Tuhan, beraninya dia. Kirana harus tinggal satu atap dengan orang seperti itu sekian lama. Kalau dia sakau bagaimana? Wajah ayah menghitam. Beliau mengepalkan tangan dan bertanya pada Pak Tirtayasa, "Hasil analisis ini bisa jadi bukti hukum?" Pak Tirtayasa mengangguk. "Laporan ini dikeluarkan oleh lembaga independen yang terakreditasi, punya bobot yang cukup kuat. Tapi untuk menjadi bukti mutlak di pengadilan, idealnya sampel diambil secara sah oleh polisi saat penyelidikan. Tapi ini sudah cukup menjadi petunjuk kuat bagi polisi untuk meminta surat perintah penyelidikan." "Bagaimana dengan Pak Suroso?" tanya ayah lagi. "Sudah dijemput. Sekarang menginap di hotel terdekat dan akan menjalani pemeriksaan ulang di lembaga terakreditasi pagi ini. Melihat riwayat pengobatan dan foto lukanya dulu, kemungkinan besar akan memenuhi unsur penganiayaan berat." "Bagus," kata ayah tegas. "Begitu hasil pemeriksaan ulang keluar, jika memenuhi unsur, kumpulkan semua informasi perjudian Bagas. Petunjuk narkoba laporkan ke Polres.
Harus dituntut dengan pasal berlapis. Aku tahu ini artinya hukuman Bagas telah naik tingkat dari sengketa perdata atau KDRT menjadi hukuman pidana. Dia akan masuk penjara. Ayah, kataku dengan suara sedikit serak. Kalau lapor polisi, beritanya akan tersebar. Kan? Bagas sekarang masih ditahan. Kalau dia tahu kita lapor soal narkoba? Keluarganya. Ayah melambaikan tangan. Tatapannya tajam. Jangan khawatir. Ayah sudah siapkan semuanya. Laporan akan dimulai dari kasus penganiayaan Pak Suroso dulu. Dugaan narkoba akan dijadikan informasi tambahan untuk diselidiki secara rahasia sampai bukti cukup kuat untuk melakukan penangkapan. Informasi tidak akan bocor. Keluarga Pramono sekarang pasti sedang pusing. Tidak akan terpikir kita sudah menyelidiki sampai sejauh ini. Aku sedikit lega. Ayah memang sangat teliti. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan baru masuk. Nomor tidak dikenal. Aku membuka pesan itu dan terkejut dengan isinya. Mbak Kirana, saya Rahmat, rekan kerja Mas Banyu. Maaf menghubungi tiba-tiba. Mas Banyu dipecat dari perusahaan tadi pagi. Alasannya pelanggaran berat peraturan perusahaan. Kondisi mentalnya sekarang tidak stabil, mungkin akan mencari Mbak Kirana. Mohon berhati-hati. Banyu dipecat. Aku menunjukkan pesan itu pada ayah, kakakku, dan Pak Tirtayasa. Kakakku mendengus, cepat juga kerjanya. Bagus, tidak perlu kita repot-repot. Ayah berkata pada Pak Tirtayasa. Lacak nomor ini, pastikan sumber informasinya, dan tingkatkan keamanan di rumah sakit. Kalau Banyu datang, jangan biarkan dia mendekati kamar ini. Jika perlu, gunakan tindakan tegas. Siap, Pak Ketua. Kata Pak Tirtayasa, lalu mulai berkoordinasi. Tak lama kemudian, belum sampai jam 11, terdengar keributan di lorong luar kamar. Itu suara serak Banyu. Biarkan aku masuk. Aku harus bertemu Kirana. Dia istriku. Kalian siapa berani melarang? Lalu terdengar suara rendah dan tegas dari petugas keamanan dan orang-orang yang disiapkan kakakku. Aku menyuruh ibu mengintip dari celah pintu. Banyu ditahan oleh 2 petugas keamanan bertubuh tinggi, tertahan beberapa meter dari kamar kami, rambutnya acak-acakan, matanya merah, kemejanya kusut, dasinya miring. Penampilannya yang dulu rapi telah lenyap. Dia melihatku melalui celah pintu dan meronta sekuat tenaga seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung, sambil berteriak, Kirana! Kirana, dengarkan aku. Aku salah, aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan, kalau aku dipecat, keluarga kita hancur. Aku menatapnya dengan dingin, tidak berkata apa-apa. Dia menangis putus asa dan berteriak lagi, Kirana, kita sudah 3 tahun menikah, tolong bicaralah pada ayah dan ibumu untukku. Biarkan aku kembali bekerja seperti dulu, mulai sekarang aku akan baik padamu, sungguh. Aku akan mendengarkanmu. Kalau perlu putus hubungan dengan ibu dan Bagas, aku mau. Tolonglah, putus hubungan? Baru sekarang dia mengucapkan kata itu? Sungguh menggelikan. Dia sama sekali tidak mengerti, aku sudah tidak punya perasaan apapun lagi padanya dan keluarganya. Yang ada hanya jijik dan benci. Kakakku berdiri menghalangi pintu dan berkata pada Banyu dengan dingin, Banyu Pramono, masih punya muka kamu teriak-teriak di sini? Pergi. Adikku tidak mau melihatmu. Keluargamu mau hidup atau mati, bukan urusan kami lagi. Kak Dimas. Kakak ipar. Banyu beralih memohon pada kakakku. Saya yang salah, Kak. Saya memang pantas dihina. Tolong bicaralah baik-baik pada Kirana. Saya rela jadi budak seumur hidup. Cih. Kakakku meludah. Orang sepertimu? Pergi sekarang. Kalau tidak, aku panggil polisi untuk menyeretmu ke sel yang sama dengan adik bajinganmu itu. Kata polisi dan sel yang sama membuat tubuh Banyu gemetar. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Akhirnya, dia sadar bahwa memohon dan menangis tidak akan mempan lagi. Dia lunglai seperti anjing yang tulangnya dicabut, diseret keluar oleh 2 petugas keamanan. Suara permohonannya berubah menjadi rintihan putus asa, perlahan menghilang di ujung lorong. Rintihan putus asa Banyu saat diseret keluar bagaikan angin tak sedap yang berlalu, lalu lenyap. Hatiku tidak goyah sedikit pun. Malah, aku merasa beban di pundakku sedikit terangkat. Melihat keadaannya yang menyedihkan membuatku semakin yakin bahwa jalan yang kupilih sudah benar. Siang harinya, hasil pemeriksaan ulang Pak Suroso keluar. Sesuai perkiraan Pak Tirtayasa, menurut kriteria diagnosis cedera terbaru,
luka di kepalanya termasuk dalam kategori luka sedang tingkat 2. Artinya, penganiayaan yang dilakukan Bagas bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, tapi masuk dalam tindak pidana penganiayaan berat dengan ancaman hukuman penjara. Pak Tirtayasa mengumpulkan semua dokumen visum Pak Suroso, surat perdamaian di masa lalu, riwayat perjudian, dan yang terpenting, laporan analisis metamfetamin lalu langsung menuju Bareskrim Polri. Alasan memilih Bareskrim adalah karena unit ini ahli dalam kasus narkoba, dan dengan pengaruh ayah, kasus ini akan mendapat prioritas dan diselidiki secara rahasia. Ayah kembali dan memberitahuku bahwa polisi telah menerima laporan. Karena petunjuk dan bukti yang kuat, mereka memutuskan untuk menggabungkan penyelidikan. Dimulai dari kasus penganiayaan Pak Suroso, sambil secara rahasia menyelidiki dugaan narkoba Bagas. Begitu bukti kuat, penangkapan akan segera dilakukan. Tidak akan lama lagi, kata ayah sambil duduk di sampingku. Begitu polisi siap, penangkapan bisa dilakukan kapan saja. Aku mengangguk. Hukum bagaikan pedang yang lambat tapi pasti, perlahan mendekati leher Bagas. Yang perlu kulakukan hanyalah menunggu dengan sabar, sambil membuat mereka merasakan bagaimana rasanya diasingkan dan dicap buruk. Ayah, aku berpikir sejenak. Menunggu polisi bergerak saja rasanya terlalu sayang. Yang paling dipedulikan keluarga Pramono itu kan nama baik. Ibu Ratna selalu pura-pura jadi ibu yang baik hati dan mertua yang bijaksana di depan tetangga. Aku ingin membuatnya tidak berani mengangkat kepala lagi. Ayah menatapku dengan tatapan menilai namun puas. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Kenyataan menjijikan tentang keluarga itu tidak seharusnya hanya kita yang tahu, kataku dengan tenang. Tetangga, kerabat, semua harus tahu anak bungsu kesayangan Ibu Ratna itu orang seperti apa. Bagaimana anak sulungnya membiarkan adiknya menganiaya istrinya dan meninggalkannya begitu saja. Mendengar itu, Kak Dimas bersemangat. Soal itu, aku jagonya. Mau kupasangkan pengumuman di mading rusun mereka? Atau mau kubawa orang untuk teriak-teriak di bawah apartemennya? Aku menggeleng. Itu terlalu terang-terangan, bisa ketahuan, harus lebih halus. Aku meminta kakakku menyiapkan kertas dan pulpen. Aku yang mendikte, kakakku yang menulis. Kami menciptakan beberapa gosip anonim. Isinya mungkin sedikit dilebih-lebihkan. Tapi intinya jelas. 1. Kenapa dapur Ibu Ratna ditutup? Pemiliknya menggunakan bahan baku busuk, kebersihan dapur di bawah standar, keamanan kebakaran buruk, sama sekali tidak peduli keselamatan pelanggan. Jangan ke sana lagi. 2. Anak bungsu keluarga Pramono adalah preman pengangguran, suka berkelahi dan berjudi sampai punya utang. Pernah ditagih debt collector sampai ke rumah, sekarang membuat onar dalam keluarga sampai mendorong kakak iparnya jatuh dari tangga, sedang ditahan di kantor polisi. 3. Anak sulungnya, Banyu, kelihatannya baik, tapi sebenarnya pengecut yang hanya diam melihat istrinya dianiaya adiknya sampai hampir mati, bahkan memaksa istrinya yang terluka untuk berdamai demi melindungi adiknya. Baru-baru ini juga dipecat dari perusahaan karena masalah perilaku. Kami tidak menyinggung soal narkoba. Itu kartu truf polisi. Tapi gosip sejelas ini sudah cukup untuk menghancurkan Ibu Ratna yang sangat menjaga nama baiknya. Kakakku mencetak selebaran itu puluhan lembar dari beberapa tempat percetakan berbeda, lalu menyewa beberapa remaja untuk menyelipkannya di bawah pintu setiap unit di rusun tempat keluarga Pramono tinggal pada malam hari, dan menempelkannya di papan pengumuman serta tiang listrik. Semuanya selesai keesokan paginya. Aku berbaring di ranjang, membayangkan badai yang sedang dihadapi keluarga Pramono. Tak lama kemudian, sekitar tengah hari, mata-mata kami melaporkan, Pak Dimas, hasilnya lebih dari yang diharapkan. Sekarang seluruh rusun membicarakan keluarga Pramono. Ibu-ibu yang biasa berkumpul menggosipkan Ibu Ratna, yang biasanya sombong, ternyata rumah tangganya berantakan. Tadi pagi, Ibu Ratna keluar belanja, dikerumuni ibu-ibu teman senamnya sampai wajahnya pucat, tidak bisa menjawab, lalu lari pulang. Bapaknya Banyu yang memang jarang keluar, sekarang makin mengurung diri. Banyu juga sempat mampir, tapi begitu mendengar tetangga memakinya, pengecut tidak punya malu, dia langsung lari seperti kelinci. Mendengar laporan itu, dendam di hatiku semakin mereda. Dicap buruk oleh masyarakat kadang lebih menyakitkan daripada dihancurkan secara ekonomi. Wajah yang begitu dibanggakan Ibu Ratna, kini telah kurusak berkeping-keping dan kuinjak-injak. Gosip terus menyebar. Sore harinya, kerabat jauh keluarga Pramono mulai menelepon, menanyakan apa yang terjadi. Ada yang benar-benar khawatir, ada yang menertawakan.
Telepon Ibu Ratna pasti berdering tanpa henti hingga akhirnya harus dimatikan. Saat terdesak, Ibu Ratna memikirkan cara yang menyedihkan. Dia pergi ke kantor kelurahan dan berteriak-teriak bahwa ada yang menyebarkan fitnah tentang keluarganya, meminta kelurahan untuk memberikan klarifikasi. Hasilnya sudah bisa ditebak. Petugas kelurahan juga sudah mendengar desas-desus buruk tentang keluarga Pramono. Siapa yang akan percaya pada omongan satu orang? Dia malah dinasihati untuk mengurus anaknya baik-baik dan tidak membuat keributan. Ibu Ratna hanya bisa pulang dengan malu. Aku tahu ini baru permulaan. Luka fisik akan disembuhkan oleh waktu, hukum akan memberikan keadilan, tapi luka batin ini, rasa malu tidak berani mengangkat kepala di lingkungan sendiri, dicemooh semua orang, rasa sakit ini baru saja dimulai. Banyu mengirim pesan lagi dengan nomor lain. Kali ini bukan memohon, tapi pertanyaan penuh amarah. Kirana, selebaran itu ulahmu, kan? Apa kamu harus membuat keluarga kami tidak punya tempat di Jakarta ini baru puas? Kenapa kamu begitu kejam? Kejam? Aku melihat kata itu dan tertawa. Dibandingkan dengan apa yang kalian lakukan padaku, ini belum bisa disebut kejam. Aku hanya membalas 2 kata, lalu memblokir nomor itu. Pesan yang kukirim adalah, karma dibayar. Setelah mengirim 2 kata itu, aku merasa segar seperti minum es di musim panas. Bagaimana wajah Banyu sekarang? Marah? Putus asa? Aku tidak mau memikirkannya. Keluarga Pramono sekarang seperti babi yang jatuh ke dalam lumpur. Semakin meronta, semakin cepat tenggelam. Aku hanya perlu berdiri di tepi, menonton dengan dingin. Penyebaran gosip lebih cepat dari yang kuduga. Mata-mata kakakku terus melapor. Keluarga Pramono sekarang menjadi bahan tertawaan di seluruh rusun. Ibu Ratna tidak berani keluar rumah sama sekali. Kebutuhan sehari-hari harus dibelikan oleh suaminya secara diam-diam saat subuh. Nenek-nenek yang biasanya akrab dengannya mulai menghindar. Takut ketularan sial, diasingkan seperti ini pasti sangat berat. Tapi itu belum cukup. Puncaknya ada pada penyelidikan polisi. Hari keempat setelah selebaran disebar. Sore harinya, Pak Tirtayasa dan ayah datang ke kamarku. Wajah Pak Tirtayasa tampak lelah bercampur antusias. Nona, pihak kepolisian membuat kemajuan besar, katanya. Penyelidikan rahasia terhadap Bagas menemukan titik terang. Aku langsung duduk tegak, melupakan rasa sakit di perutku sejenak. Menemukan bukti pemakaian langsung? Lebih dari itu, kata Pak Tirtayasa. Polisi menggunakan cara teknis dan menemukan bahwa pemilik nomor misterius yang sering dihubungi Bagas adalah seorang residivis kasus narkoba. Tadi malam, setelah masa tahanannya habis, Bagas langsung pergi ke pabrik kosong itu untuk bertransaksi dengan tersangka. Polisi langsung melakukan penggerebekan di tempat, tertangkap basah, jantungku berdebar. Sekarang buktinya tak terbantahkan lagi. Lalu kasus Pak Suroso, sudah digabungkan, ayah yang melanjutkan. Suaranya tenang tapi dingin. Saat diinterogasi, polisi juga menanyakan kasus penganiayaan Pak Suroso. Awalnya Bagas mengelak, tapi setelah dihadapkan pada bukti narkoba, mentalnya jatuh. Dia mengakui semuanya, baik pemakaian narkoba maupun penganiayaan, pelanggaran undang-undang narkotika dan penganiayaan berat. Dia sudah dipindahkan ke rutan, kali ini bukan lagi soal 10 hari. Ini pidana, rutan. Kata-kata itu terasa berat, tapi anehnya aku merasa lega. Sampah masyarakat yang hampir membunuhku itu akhirnya akan menerima ganjaran yang setimpal. Bagus sekali, kataku tanpa sadar, suaraku sedikit bergetar. Pak Tirtayasa menambahkan, dan saat diinterogasi, Bagas mengaku bahwa sebagian uang untuk membeli narkoba itu diketahui oleh Ibu Ratna dan Banyu, mereka bahkan yang memberinya uang. Meskipun ini baru pengakuan sepihak, jika terbukti benar, Ibu Ratna dan Banyu bisa dijerat pasal menyembunyikan pelaku kejahatan atau bahkan mendukung penggunaan narkoba. Masalahnya akan semakin besar. Mereka tahu dan malah memberinya uang? Aku terkejut, amarahku tak terkendali. Mereka tahu Bagas memakai narkoba tapi malah mencoba menutupinya dengan uang? Di mana mereka menempatkanku? Menempatkan bom waktu yang sedang mabuk di sampingku. Apa yang mereka pikirkan? Selidiki. Harus ditemukan kebenarannya, kataku dengan gigi bergemeretak. Kalau mereka benar-benar tahu dan memberinya uang, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Ayah mengangguk dan berkata pada Pak Tirtayasa, sampaikan petunjuk ini pada polisi, tekankan, harus dipastikan kebenarannya. Siap, Pak Ketua, catat Pak Tirtayasa. Aku tahu.
Berurusan dengan Bagas baru permulaan. Ibu Ratna dan Banyu tidak akan bisa lari dari tanggung jawab. Terutama Ibu Ratna. Biang keladi dari semua ini, seolah mengkonfirmasi pikiranku, ponselku berdering lagi. Nomor tak dikenal. Tapi kali ini, nama peneleponnya membuatku sedikit terkejut. Pak Somad, keponakan jauh Ibu Ratna. Aku pernah bertemu sekali saat Lebaran. Dia seorang sopir truk yang kelihatannya jujur, tidak terlalu dekat dengan Ibu Ratna. Kenapa dia meneleponku? Aku ragu sejenak, lalu menjawab dan menyalakan speaker. Halo, Mbak Kirana, kan? Suara Pak Somad terdengar tergesa-gesa dan cemas. Iya, Pak Somad. Ada apa? Tanyaku tenang. Mbak, gawat. Teriak Pak Somad. Tadi Bu Ratna telepon sambil nangis-nangis, bilang Mas Bagas ditangkap polisi karena narkoba, kena pidana. Begitu dengar itu, beliau langsung pingsan. Mas Banyu juga tidak bisa dihubungi, di rumah kacau balau. Beliau suruh saya telepon Mbak, tanya apa benar, dan apa ada cara untuk menolongnya. Berapapun biayanya, mereka mau bayar. Ibu Ratna pingsan. Kabar menyebar cepat sekali. Polisi pasti sudah memberitahu keluarga. Aku tidak langsung menjawab, tapi bertanya, pingsan? Sekarang bagaimana? Sudah siuman, Mbak. Tapi terbaring lemas di rumah, belum sadar betul, nangis terus, bilang tidak mau hidup lagi. Desa Pak Somad. Mbak Kirana, saya tahu dulu beliau tidak baik sama Mbak, tapi masalah Mas Bagas ini terlalu besar. Narkoba bisa dipenjara. Bagaimanapun juga kan pernah jadi keluarga, apa tidak ada cara untuk menolong? Katanya keluarga Mbak banyak kenalan. Keluarga? Baru sekarang mereka bicara soal keluarga. Aku memotong dengan dingin. Pak Somad, terima kasih sudah menelepon. Tapi ada beberapa hal yang perlu diluruskan. 1. Bagas ditangkap karena narkoba itu hasil penyelidikan polisi sesuai hukum, buktinya jelas. Tidak ada yang bisa menolongnya. 2. Saya sedang dalam proses cerai dengan Banyu. Saya bukan lagi keluarga Pramono. 3. Jika Ibu Ratna dan Banyu tahu soal Bagas memakai narkoba tapi diam saja, mereka juga harus bertanggung jawab. Tolong sampaikan pada mereka, lebih baik gunakan waktu untuk kooperatif dengan polisi demi keringanan hukuman. Di seberang sana, Pak Somad pasti terkejut dengan ketegasanku. Dia terdiam lama, lalu tergagap. Oh, baik, Mbak. Nanti saya sampaikan. Setelah telepon ditutup, kamar menjadi hening, ibu matanya merah dan mengumpat, syukurin, Karma. Baru sekarang menangis, dulu kemana saja? Mendidik anak pecandu, masih punya muka minta tolong. Aku bersandar di ranjang dan menghela napas panjang. Bagas masuk penjara. Ibu Ratna jatuh sakit, Banyu tidak bisa dihubungi. Istana pasir keluarga Pramono sedang runtuh dari dalam. Tapi ini belum cukup, aku harus menyelesaikan proses perceraian dan menuntut kembali apa yang menjadi hakku. Ayah. Aku menatap ayah. Urusan Bagas sudah selesai satu tahap. Berikutnya giliran Ibu Ratna dan Banyu. Dan masalah perceraianku. Ayah mengangguk, matanya tajam. Jangan khawatir. Satu persatu akan kita selesaikan. Tidak akan ada yang lolos. Berita Bagas di proses pidana menyebar seperti api. Ditambah dengan gosip yang sengaja kami sebarkan, dampaknya luar biasa. Jika sebelumnya hanya gosip penganiayaan atau masalah kebersihan rumah makan, sekarang levelnya berbeda, narkoba dan penjara. Mata-mata kakakku bercerita, sekarang di rusun tempat mereka tinggal, anak-anak kecil pun membicarakan rumah di lantai 3 ada pecandu. Orang tua melarang anak-anak mereka mendekati rumah itu. Tetangga yang tadinya bersimpati pada Ibu Ratna, kini berbalik arah, menghindar seperti melihat wabah. Siapa yang mau dekat dengan keluarga pecandu? Ibu Ratna, demi menjaga sisa harga dirinya, menyeret tubuhnya yang sakit ke kantor kelurahan, berteriak-teriak bahwa anaknya difitnah, dijebak teman. Tapi kepala kelurahan dengan dingin menjawab bahwa kejahatan berat adalah urusan penegak hukum, sambil menasihatinya untuk mengurus anaknya dan tidak membuat resah warga. Harapan terakhir Ibu Ratna hancur. Aku pikir, setelah serangan bertubi-tubi ini, Ibu Ratna akan diam di rumah. Tapi aku meremehkan ketidaktahumaluan dan mentalitasnya yang bengkok. Hari keempat setelah Bagas ditangkap, sore harinya, aku sedang berjalan-jalan pelan dengan ibu di kamar. Tiba-tiba kakakku masuk membawa ponsel dengan ekspresi tidak percaya. Dik, tahu tidak? Ibu mertuamu yang terhormat itu baru saja pamer di rusun. Aku berhenti. Pamer apa? Bukannya seharusnya dia menangis di kamar,
Kakakku menunjukkan layar ponselnya. Sebuah video yang direkam dari jauh tidak terlalu jelas. Dalam video, Ibu Ratna memakai daster merah lusuh, rambutnya acak-acakan, berjalan ke lapangan di tengah rusun. Di sana, ibu-ibu biasa berkumpul untuk senam aerobik. Musik ceria menggelegar. Ibu Ratna berdiri di samping mereka, tidak ikut senam, hanya menatap dengan pandangan kosong sambil menggumamkan sesuatu. Tak lama, orang-orang mengenalinya. Gerakan senam melambat, suasana menjadi canggung. Semua menatapnya dengan waspada dan jijik, sambil berbisik-bisik. Ibu Ratna tidak peduli. Tiba-tiba dia mendekati instruktur senam, memegang lengannya sambil meratap. Meskipun suaranya tidak jelas, sepertinya dia berkata, "Bagas anakku difitnah, dia anak baik, ada yang menjebaknya." Instruktur itu kaget dan menepis tangannya. Ibu-ibu lain mengusirnya, "Pulang sana. Jangan ganggu kami." Ibunya pecandu, menakutkan. Di tengah cemoohan dan pengabaian, wajah Ibu Ratna berubah dari memohon menjadi putus asa, lalu menjadi wajah mengerikan campuran amarah dan keputusasaan. Tiba-tiba dia mengayunkan tangannya seperti orang gila dan mulai berteriak pada orang-orang. Senam berhenti total. Semua memandangnya seperti melihat orang aneh. Beberapa mengeluarkan ponsel, mungkin menelepon satpam atau polisi. Akhirnya, dia diseret pulang oleh suaminya dan keponakannya yang datang tergopoh-gopoh. Video berakhir di sana. Aku meletakkan ponsel. Hatiku tidak merasa kasihan sedikit pun, hanya keyakinan dingin. Inilah karma. Bukan kami yang membuatnya seperti itu, tapi buah dari benih yang dia tanam sendiri. Dia pikir dengan berteriak dan berbohong, semuanya akan selesai. Tapi ketika kebenaran terungkap, tindakannya itu hanya membuatnya terlihat semakin konyol dan menyedihkan. "Sudah tidak bisa ditolong lagi," kata ibu jijik. "Sudah begini masih mau memutarbalikkan fakta. Siapa yang mau kasihan?" Kakakku menyimpan ponselnya dan mendengus, "Baguslah, jadi semua orang bisa lihat sifat aslinya." Habislah dia di lingkungan itu. Aku mengangguk. Kehidupan sosial Ibu Ratna telah berakhir. Yang akan dia hadapi selanjutnya adalah kehidupan penjara anaknya, kehancuran keluarga, dan kesendirian. Mungkin juga putusan hukum untuk dirinya sendiri. "Ayah, ada kabar dari sana?" Soal Ibu Ratna dan Banyu tahu soal narkoba itu? Pak Tirtayasa telepon tadi siang, kata kakakku. Polisi sudah memeriksa Banyu, dia mengaku tahu soal judi dan penganiayaan, tapi mati-matian menyangkal soal narkoba. Ibu Ratna kondisi mentalnya tidak stabil, jadi belum diperiksa resmi, tapi Bagas tetap bersikeras mereka tahu dan memberinya uang. Polisi sedang memeriksa rekening bank mereka. "Banyu di mana sekarang?" tanyaku. "Entah, mungkin sembunyi di mana." Kakakku mengangkat bahu. "Pekerjaan hilang, adik masuk penjara, ibu jadi gila, rumah tangga hancur. Mana punya muka dia muncul." Saat kami sedang berbicara, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal lagi, tapi isinya sudah familiar. "Kirana, ini aku. Aku tahu kamu benci aku, tidak mau melihatku. Aku hanya mau bilang, soal Bagas pakai narkoba, aku dan ibu benar-benar tidak tahu. Kalau tahu, tidak mungkin kami diam saja. Aku tahu kamu tidak percaya, tapi aku bersumpah. Sekarang aku benar-benar terdesak. Ibu sudah tidak waras, ayah juga hampir sakit. Tolong, demi hubungan kita dulu, bantu kami. Syarat cerainya, kamu mau apa, aku akan turuti semuanya. Asal beri kami jalan keluar." Lagi-lagi, tidak tahu, terdesak, jalan keluar. Aku melihat pembelaan diri dan permohonan yang lemah itu tanpa rasa iba sedikit pun. Baru sekarang minta maaf, dulu kemana saja? Pembiaran dia dan ibunya terhadap Bagas itulah dosa mereka. Aku tidak membalas. Langsung menghapus pesan dan memblokir nomor itu. Jalan keluar. Saat kalian mendorongku ke jurang kematian, apa kalian pernah berpikir memberiku jalan keluar? Sekarang giliran kalian merasakan keputusasaan. Aib publik Ibu Ratna dan permohonan putus asa Banyu menunjukkan bahwa kapal tua bernama keluarga Pramono sedang karam dengan cepat. Dan surat gugatan ceraiku akan menjadi beban terakhir yang menenggelamkan mereka sepenuhnya. Aku berkata pada Pak Tirtayasa di sampingku, "Pak, siapkan surat gugatan cerai. Saya ingin secara hukum menjadi orang asing bagi Banyu secepatnya. Syaratnya, aku menatap keluar jendela. Malam sudah larut, tapi fajar sudah terlihat di kejauhan. Ambil semua yang dia punya." Permohonan Banyu bagaikan daun gugur terakhir di musim kemarau. Melintas sesaat di hatiku,
lalu jatuh tanpa meninggalkan jejak. Untuknya dan keluarganya, aku bahkan tidak punya tenaga untuk membenci. Yang tersisa hanyalah pemutusan hubungan total. 2 hari kemudian, Pak Tirtayasa membawa draft surat gugatan cerai ke kamarku. Dokumennya tebal, dengan kalimat yang lugas dan tegas. Nona, surat gugatan ini dibagi 3 bagian utama, jelas Pak Tirtayasa. 1. Pengakhiran status perkawinan. 2. Pembagian harta gonogini. Harta utama selama perkawinan adalah rumah susun tua milik keluarga Pramono. Mobil dan lainnya hampir tidak bernilai, jadi tidak ada harta atau utang yang signifikan untuk dibagi. Yang penting adalah 3. Ganti rugi. Aku menerima dokumen itu dan membuka bagian ganti rugi. Dengan mempertimbangkan visum Nona patah tulang, gegar otak, pendarahan dalam, dan kemungkinan dampak pada kesuburan di masa depan serta kompensasi kerugian moral, kami telah menghitung nilai ganti rugi awal, lanjut Pak Tirtayasa. Aku melihat angkanya dan sedikit mengangkat alis. Bukan jumlah fantastis yang akan langsung membuat keluarga Pramono bangkrut total, tapi jumlah yang akan memaksa mereka menjual semua sisa aset mereka untuk bisa membayarnya. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal sikap dan hukuman. Jumlah ini masih dalam batas wajar menurut hukum, hakim akan menerimanya, tambah Pak Tirtayasa. Cukup untuk mencapai tujuan penghukuman tanpa memberi celah bagi pihak lawan untuk membantah. Aku mengangguk, puas dengan profesionalisme Pak Tirtayasa. Baik, lanjutkan sesuai ini. Aku mengambil pulpen dan menandatangani namaku, Kirana, di kolom yang tersedia. Kini, aku tidak ada hubungannya lagi dengan nama keluarga Pramono yang penuh penindasan dan luka. Saya akan segera mengirimkan surat ini kepada Banyu, kata Pak Tirtayasa. Jika dia menolak menandatangani atau menolak ganti rugi, kita akan ajukan gugatan ke pengadilan. Dia tidak akan tanda tangan, kataku dengan tenang. Dengan sifat Banyu dan ibunya, membayar uang sebanyak ini lebih menyakitkan daripada diiris dagingnya. Mereka pasti akan melawan. Kalau begitu, kita bertemu di pengadilan, kataku tanpa ragu. Jalankan saja sesuai prosedur. Yang saya mau adalah pemutusan hubungan yang bersih secara hukum dan putusan yang jelas. Siap. Nona. Akan saya siapkan dengan cermat. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan tenang. Aku memulihkan diri di rumah sakit. Ayah, ibu, dan kakakku bergantian menjagaku. Aku merasa seperti kembali ke masa sebelum menikah, disayangi oleh seluruh keluarga. Aku tahu di balik ketenangan ini, badai tak kasat mata sedang terbentuk. Pak Tirtayasa telah mengirimkan surat gugatan cerai, dan rumah keluarga Pramono pasti sedang kacau balau. Tak lama kemudian, pada hari Jumat sore, ketenangan itu pecah. Yang datang bukan Banyu atau Ibu Ratna, tapi 2 orang yang tak terduga, tante dan bibi dari pihak Banyu. Aku pernah bertemu mereka saat pernikahan. Mereka adalah kerabat yang cukup bisa diajak bicara. Mereka membawa sekeranjang buah dengan senyum yang dipaksakan dan terlihat menjilat. Kirana, tante dengar kamu sakit, jadi datang menjenguk, kata si tante hati-hati. Iya, nak. Sakit apa? Tidak apa-apa. Kan? Tambah si bibi. Wajah ibu dan kakakku langsung menegang. Tapi aku menahan mereka. Aku ingin mendengar, apa mereka datang untuk membujuk atau benar-benar menjenguk? Tante, bibi, terima kasih sudah datang. Sudah jauh lebih baik, kataku formal. Mereka meletakkan keranjang buah. Suasana menjadi canggung. Akhirnya si tante yang membuka pembicaraan. Kirana, katanya Banyu dapat surat dari pengacara. Mau cerai sungguhan? Dan uangnya. Itu terlalu banyak. Iya, nak, sambung si bibi. Masalah ini memang Bagas yang salah, ibunya juga. Bibi tahu kamu sakit hati, tapi kan pernah jadi suami istri, tidak bisa dibicarakan baik-baik, ganti rugi 10 miliar itu terlalu besar. Banyu kan sekarang tidak bekerja, rumah makan bangkrut. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Demi hubungan kalian dulu? Tidak bisa dikurangi sedikit, ternyata ini tujuannya. Mengatasnamakan perasaan, lalu mengeluh tidak punya uang. Aku berkata dengan wajah datar. Tante, bibi, terima kasih sudah menjenguk. Tapi masalah ini sudah saya putuskan. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Soal ganti rugi, pengacara saya menghitungnya berdasarkan luka dan efek samping yang saya alami, sesuai hukum dan sangat wajar. Kalau Banyu merasa tidak adil, kita bisa bertarung di pengadilan. Sikap tegasku membuat mereka terkejut. Si tante berkata dengan nada sedikit kesal. Kirana, tidak bisa bicara begitu.
Bagaimanapun juga Banyu itu suamimu selama 3 tahun. Apa harus sampai seperti ini? Mendorongnya sampai terdesak, apa untungnya buatmu? Untungnya? Aku tersenyum tipis, tapi mataku tidak. Saya puas. Dan saya menunjukkan pada semua orang bahwa putri keluarga Wijaya bukan orang yang bisa diinjak-injak. Terdesak. Saat Bagas mau membunuhku, saat Banyu menutup pintu di depanku, apa mereka pernah berpikir memberiku jalan keluar? Aku mengangkat lenganku yang masih digips, dan menunjuk dahiku yang masih membiru. Luka-luka ini, dan diagnosis dokter bahwa aku mungkin tidak bisa punya anak lagi, apa dengan mengurangi ganti rugi sedikit semuanya akan hilang? Suaraku pelan, tapi mengandung hawa dingin yang tak terbantahkan. Tante dan Bibi itu tidak bisa berkata-kata. Wajah mereka memerah. Si Bibi mencoba mengatakan sesuatu lagi, tapi Kak Dimas sudah tidak tahan. Tante, Bibi, adik saya perlu istirahat. Terima kasih atas niat baiknya, tapi buahnya silakan dibawa pulang. Urusan keluarga Pramono tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Mau tanda tangan dan bayar, atau bertemu di pengadilan, silakan pilih, permisi. Dengan usiran tegas kakakku, mereka tidak bisa tinggal lebih lama. Mereka membawa kembali barang bawaan mereka dengan canggung. Begitu pintu tertutup, kakakku meludah. Cih, gila. Masih punya muka datang menawar. Ingat dulu apa yang mereka perbuat. Mereka pikir dengan bicara manis beberapa kata dan mengeluh tidak punya uang, semua akan selesai? Mimpi, kata ibu marah. Aku bersandar dengan tenang. Aku tahu ini baru permulaan. Ibu Ratna dan Banyu tidak akan pernah rela membayar uang itu. Mereka akan menggunakan segala cara untuk menggangguku. Tapi aku sudah siap. Kunjungan Tante dan Bibi itu bagaikan drama murahan yang hanya akan membuat tekadku semakin kuat. Keranjang buah yang mereka bawa langsung dibuang kakakku ke tempat sampah, bersama dengan simpati palsu mereka. Aku tahu ini adalah awal dari perjuangan terakhir keluarga Pramono. Seiring berjalannya waktu, lukaku perlahan sembuh. Meskipun gips belum dilepas, perban di kepala sudah dibuka. Memar sudah memudar, pendarahan dalam di perut sudah sembuh, tapi kata-kata mungkin sulit punya anak bagaikan duri tak kasat mata yang menusukku setiap malam. Duri ini mungkin akan menjadi luka yang kubawa seumur hidup. Pak Tirtayasa telah mengamankan bukti pengiriman surat gugatan cerai. Sesuai dugaan, Banyu tidak menandatanganinya dan tidak memberikan tanggapan apapun, hanya mengulur waktu. Pak Tirtayasa sudah menyiapkan berkas gugatan ke pengadilan. Sementara itu, hukuman untuk Bagas terus berjalan. Polisi tidak menemukan bukti bahwa Ibu Ratna dan Banyu mendukung penggunaan narkoba, tapi pembiaran mereka jelas. Penyelidikan polisi fokus pada Bagas. Tertangkap basah menggunakan narkoba, kasus penganiayaan Pak Suroso juga memenuhi unsur pidana berat, bukti melimpah. Kasus dilimpahkan ke kejaksaan, dan jaksa menuntut hukuman berat karena Bagas punya banyak catatan kriminal dan tidak menunjukkan penyesalan. Diperkirakan hukuman penjaranya tidak akan singkat. Berita ini bagaikan vonis mati terakhir bagi keluarga Pramono. Malam sebelum jaksa melimpahkan kasus, aku menerima telepon tak terduga. Dari Pak Somad, keponakan Ibu Ratna, suaranya terdengar lelah dan serak. Mbak Kirana. Ini Somad. Iya, Pak Somad. Ada apa? Suaraku tetap tenang. Pak Somad menghela napas panjang, seolah pasrah. Bibi saya dilarikan ke rumah sakit tadi siang. Aku terdiam sejenak. Pura-pura sakit lagi? Kali ini sandiwara apa? Pak Somad seolah bisa membaca pikiranku. Dia tertawa getir. Kali ini sepertinya sungguhan, Mbak. Begitu dapat surat pemberitahuan sidang Bagas dari polisi, Bibi langsung memegangi dadanya dan pingsan. Serangan jantung. Meskipun nyawanya tertolong, dokter bilang kondisinya masih berat dan kedepannya akan sulit hidup normal. Serangan jantung. Sakit sungguhan? Perasaanku aneh. Terkejut, tapi tidak kasihan. Ini adalah buah dari caranya membesarkan anak yang salah. Anak yang dia besarkan menjadi iblis, kini menjadi karma langsung baginya. Oh, jawabku datar. Lalu, ada perlu apa menelepon saya? Pak Somad terdiam sejenak, lalu berkata dengan susah payah, Mbak Kirana, saya sudah tidak punya muka untuk meminta apa-apa lagi. Hanya merasa perlu memberitahu. Dan, Mas Banyu juga sepertinya sudah diambang kehancuran. Sejak Bibi sakit, dia hanya duduk diam seperti patung di lorong rumah sakit. Tidak makan, tidak bicara. Saya ajak bicara pun tidak menjawab. Saya takut dia kenapa-kenapa. Mbak, saya tahu mereka salah dan pantas dihukum.
Tapi bagaimanapun juga mereka manusia, apa tidak bisa? Menunda gugatan cerainya sebentar? Beri mereka waktu untuk bernapas. Tidak bisa, potongku dingin sebelum dia selesai. Pak Somad, saya mengerti perasaan Anda. Tapi kondisi keluarga Pramono saat ini adalah karma mereka, bukan urusan saya lagi. Ibu Ratna sakit, Banyu hancur, itu adalah buah dari benih yang mereka tanam sendiri. Gugatan cerai saya akan berjalan sesuai jadwal. Tidak bisa ditunda satu hari pun. Di seberang sana, Pak Somad terdiam. Akhirnya, dengan suara serak dia berkata, "Baik, Mbak. Saya mengerti. Maaf sudah mengganggu." Setelah telepon ditutup, kamar menjadi sunyi. Ibu menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku yang lebih dulu bicara. "Ibu? Apa aku terlihat terlalu kejam?" Ibu menggeleng, memegang tanganku, matanya memerah. "Tidak. Nak. Kamu sudah benar. Sama orang seperti itu tidak boleh berhati lembut. Lupa apa yang mereka lakukan padamu?" Ibu Ratna itu kena karmanya sendiri. Kalau tidak membela anak bajingannya itu, tidak akan jadi begini. Banyu lebih menyedihkan lagi. Kalau saja dia punya sedikit tanggung jawab, masalahnya tidak akan sebesar ini. Kalau kamu lunak sekarang, sama saja kamu menyakiti diri sendiri. Aku mengangguk. Iya, Bu. Belas kasihan pada musuh adalah kekejaman pada diri sendiri. Perang ini tidak ada jalan tengah. Beberapa hari kemudian, pengadilan menyidangkan kasus narkoba dan penganiayaan Bagas. Aku tidak datang. Aku tidak mau melihat wajah menjijikan itu lagi. Pak Tirtayasa mewakiliku untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata. Sidang berjalan cepat. Bukti jelas, Bagas mengakui semua tuduhan, hakim memvonisnya 5 tahun 6 bulan penjara. Saat dia keluar nanti, dunia sudah berubah, dan hidupnya pasti sudah hancur. Saat mendengar berita itu, aku sedang fisioterapi di rumah sakit, kakakku yang membawakan kabar. Aku hanya menjawab datar. Lalu melanjutkan menggerakkan jari-jariku. Tidak ada perasaan gembira seperti yang kubayangkan, hanya ketenangan seolah semua kembali pada tempatnya. Satu masalah telah selesai. Vonis Bagas bagaikan palu terakhir yang menghantam keluarga Pramono. Ibu Ratna mendengar berita itu di rumah sakit dan kondisinya drop lagi. Sekarang kesadarannya menurun. Banyu menghilang sepenuhnya. Teleponnya mati, tidak datang merawat ibunya. Di rumah susun tua itu, kini hanya tinggal ayahnya yang pendiam dan seorang perawat yang menjaga wanita tua yang sudah tidak waras. Gugatan ceraiku sudah diajukan ke pengadilan. Kali ini, Banyu mungkin bahkan tidak punya keberanian untuk muncul. Pengadilan melakukan pemanggilan melalui pengumuman dan menetapkan tanggal sidang sebulan lagi, kata Pak Tirtayasa. Meskipun Banyu tidak datang, sidang bisa diputus secara fair stake. Karena bukti kita kuat, kemenangan sudah pasti. Soal ganti rugi, meskipun dia tidak bisa membayar sekarang, pengadilan akan melakukan eksekusi sita. Semua asetnya yang tersisa akan disita dan dilelang sampai lunas. Aku tidak terburu-buru. Yang kuinginkan bukan kecepatan, tapi penyelesaian total. Aku akan melihat mereka kehilangan segalanya dan membusuk dalam keputusasaan. Seminggu sebelum sidang, aku keluar dari rumah sakit. Ayah, ibu, dan kakakku menjemputku. Saat melangkah keluar, sinar matahari musim dingin terasa hangat. Aku menghirup udara yang sejuk dan bebas dalam-dalam. Duduk di mobil, melihat pemandangan yang berlalu cepat, aku merasa hidup di rumah sakit yang penuh rasa sakit dan penindasan telah berakhir. Aku tidak pulang ke rumah orang tua, tapi ke sebuah apartemen mewah di pusat kota atas namaku. Ini adalah ruang baru, tanpa kenangan apapun tentang keluarga Pramono. Aku perlu memutus hubungan dengan masa lalu sepenuhnya dan memulai kembali. Aku bekerja dari rumah, perlahan kembali ke rutinitas. Laras sering datang, mengajakku ke spa, membelikan makanan penutup, dan tidak pernah menyinggung keluarga Pramono. Ayah, ibu, dan kakakku juga merawatku dengan hati-hati. Waktu adalah obat terbaik dan hakim paling adil. Waktu menyembuhkan lukaku, sekaligus membuat keluarga Pramono perlahan mati. Aku sesekali mendengar kabar dari Pak Tirtayasa. Kondisi Ibu Ratna memburuk hingga mengalami demensia ringan. Ayah Banyu bekerja serabutan untuk membayar biaya pengobatan istrinya dan sewa rumah. Kontrak rusun tua itu sudah habis, mereka pindah ke tempat yang lebih kecil dan kumuh. Banyu masih tidak ada kabar. Mendengar itu, hatiku tenang. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kasihan. Mereka sekarang adalah orang lain bagiku. Hari sidang cerai tiba.
Aku tidak ke pengadilan, menyerahkan semuanya pada Pak Tirtayasa, hasilnya sesuai dugaan. Banyu tidak datang. Hakim memeriksa semua bukti dan langsung menjatuhkan putusan, mengabulkan gugatan cerai.